Api di Bukit Menoreh. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 354. Dalam keadaan yang demikian, maka Agung Sedayu pun merasa perlu untuk meningkatkan ilmunya pula. Ia tidak ingin mengalami kesulitan lebih dahulu karena kelambatannya. Karena itu, maka Agung Sedayu mulai meningkatkan kekuatan hentakan cambuknya. Tetapi karena itu, maka ledakan-ledakannya justru menjadi susut. Suara ledakan itu tidak lagi bagaikan memecahkan selaput telinga. Para pengikut Panembahan Cahya Warastra menganggap hal itu sebagai satu pertanda bahwa Agung Sedayu mulai kehilangan sebagian dari kekuatan dan kemampuannya. Hentakan cambuknya mulai susut, sehingga saat-saat orang itu dilumpuhkan menjadi semakin dekat. Tetapi Ureksagora sendiri terkejut. Ia sudah berada pada puncak kemampuan ilmu kebalnya, sehingga ia tidak akan mungkin meningkatkan lagi. Pancingan Agung Sedayu memang telah berhasil untuk memaksa Ureksagora memasang tirai rangkap dari ilmu kebalnya. Sementara itu, Ureksagora yang berilmu tinggi itu menyadari bahwa ledakan Agung Sedayu yang terdengar susut itu justru sejalan dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan yang terlontar lewat juntainya itu. Karena itu, maka Ureksagora pun harus mengerahkan segenap ilmunya pula. Tongkat bajanya sama sekali tidak berarti lagi baginya, karena tidak mampu menggoyahkan ilmu kebal Agung Sedayu. Anak ini memang luar biasa, desis Ureksagora. Ternyata ilmu kebalnya yang selapis itu mempunyai kekuatan yang tidak kalah dari ilmuku yang rangkap. Karena itulah, maka Ureksagora telah memindahkan tongkat bajanya ke tangan kirinya, sementara itu tangan kanannya telah mencabut kerisnya yang terselip di bawah bajunya. Agung Sedayu bergeser surut. Ia melihat sesuatu yang dapat mendebarkan jantungnya pada ujung keris itu. Tajamnya seakan-akan memancarkan kilatan-kilatan cahaya yang kemerah-merahan. Perpaduan kemampuan ilmu Ureksagora dan dasar kerisnya yang baik itu telah mendebarkan hati Agung Sedayu. Ketajaman panggraitannya menangkap kemungkinan yang sangat tinggi yang dapat digapai oleh kemampuan ujung kerisnya itu. Tetapi Agung Sedayu mempunyai kelebihan. Senjatanya pun merupakan senjata yang jarang ada bandingnya. Bahkan jauh lebih jauh jangkauannya dari ujung keris lawannya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian keduanya telah terlibat pula dalam pertempuran yang semakin sengit. Ureksagora menyadari sepenuhnya bahwa tingkat kekuatan dan kemampuan Agung Sedayu yang meningkat itu tentu akan mampu menembus ilmu kebalnya meskipun rangkap. Tetapi Agung Sedayu pun merasa bahwa ujung keris yang berkilat-kilat kemerahan itu tentu akan mampu pula mengoyak ilmu kebalnya. Dengan demikian maka keduanya pun telah bertempur dengan sangat berhati-hati. Namun demikian, keduanya justru telah bergerak lebih cepat. Keduanya saling menyerang dan menghindar dengan tangkasnya. Namun bayangan maut telah berterbangan di antara juntai cambuk Agung Sedayu dan ujung keris Ureksagora. Di sekitar keduanya, yang bertempur dengan dahsyatnya itu, kedua pasukan yang berhadapan itu pun telah bertempur semakin sengit pula. Satu-satu korban telah jatuh. Beberapa orang telah diusung keluar dari arena pertempuran. Sementara itu Ureksagora pun bergerak semakin cepat. Seakan-akan tubuhnya berterbangan di sela-sela putaran cambuk Agung Sedayu. Kerisnya berputar-putar menggapai kulit lawannya. Namun Agung Sedayu pun mampu bergerak cepat. Ia mampu membuat tubuhnya seakan-akan melayang. Karena itu, maka kemampuan Ureksagora tidak dapat melampaui kemampuan dan kecepatan gerak Agung Sedayu. Ureksagora itu mengumpat. Dalam beberapa hal ternyata bahwa ia tidak dapat menyamai kemampuan murid orang bercambuk itu. Beberapa macam ilmunya telah diungkapkannya. Namun ternyata bahwa setiap kali Agung Sedayu mampu mengatasinya. Karena itu, maka meskipun dengan ilmu kebal rangkap, senjata rangkap pula, kemampuan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, namun Agung Sedayu mampu melakukannya pula. Justru lebih baik. Tetapi Ureksagora yang sudah bertekad untuk membunuh murid orang bercambuk itu tidak cepat menjadi kehilangan akal. Ia adalah orang yang mempunyai pengalaman yang sangat luas. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk mengamati keadaan dengan cermat serta mencoba untuk melihat kelemahan Agung Sedayu. Namun demikian, untuk beberapa saat ia memang telah terdesak. Sementara itu di sayap sebelah kiri, Gelagah Putih tengah bertempur dengan seorang putut muda pula. Hanya beberapa tahun lebih tua dari Gelagah Putih. Namun dalam usianya yang muda itu, ia pun telah memiliki ilmu yang tinggi.
Namun Gelagah Putih pun memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Apalagi senjatanya yang aneh itu ternyata merupakan senjata yang sangat berbahaya. Lawannya, Putut Kaskaya, adalah seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi mempergunakan senjata trisulanya. Dalam pertempuran yang pernah dialaminya, setiap senjata yang tersentuh oleh trisulanya, seakan-akan bagaikan terhisap oleh putarannya dan melenting dari tangan lawannya. Jika lawannya memiliki kekuatan yang tinggi, maka senjata yang terselip di antara mata trisulanya yang dengan cepat berputar, akan patah di tengah-tengah. Tetapi berbeda dengan senjata lawannya yang aneh itu. Senjata itu tidak dapat direnggutnya dari tangan lawannya. Tetapi senjata itu tidak juga dapat dipatahkan. Ketika ia berhasil menjebak senjata Gelagah Putih di antara dua mata trisulanya yang berjumlah 3 buah itu dan kemudian memutarnya, maka senjata lawannya itu memang menjadi lembut sebagaimana ikat pinggang yang terbuat dari kulit. Namun ketika Gelagah Putih menghentakkan ikat pinggangnya yang melilit trisula itu, justru trisulanya lah yang hampir saja terlepas dari tangannya. Ketika ia memaksa mempertahankannya, maka ikat pinggang itu terlepas dari trisulanya. Namun kulit telapak tangannya rasa-rasanya bagaikan terkelupas. Putut Kaskaya telah meloncat mengambil jarak untuk memperbaiki kedudukannya. Ia telah memegang trisulanya pada tangan kirinya. Tanpa disengaja ia telah menghembus telapak tangan kanannya yang terasa pedih. "Kenapa tanganmu Kisanak?" bertanya Gelagah Putih. "Gila," geram Putut Kaskaya. "Kau terlalu sombong anak muda. Kau kira dengan permainanmu itu, aku menjadi ngeri memandangmu?" "Tidak. Aku tidak mengira begitu. Aku mengira bahwa tanganmu menjadi pedih." "Aku tidak tahu apakah perkiraanku itu benar atau tidak," sahut Gelagah Putih. "Tetapi kau akan menyesal atas kesombonganmu itu," geram Putut Kaskaya. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Aku tidak akan pernah menyesal melihat kau berjongkok di hadapanku sambil menunduk dan mohon ampun." Gila, Putut Kaskaya itu segera meloncat sambil mengayunkan senjatanya. Ternyata tangan kirinya pun memiliki kemampuan yang sama dengan tangan kanannya. Karena itu, maka sejenak kemudian trisulanya pun telah berputaran dengan cepatnya menyambar-nyambar. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Agaknya lawannya telah mulai mengeterapkan ilmunya. Ayunan trisula itu nampak bukan saja cepat dan kuat, tetapi desing ayunannya telah menghentak-hentak di dada Gelagah Putih. "Apa pula nama kekuatan yang dipergunakan orang ini?" desis Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih mempunyai daya tahan yang sangat kuat, sehingga karena itu, maka ia pun mampu mengatasi getar di dadanya itu. Demikianlah, pertempuran pun menjadi semakin meningkat. Namun Putut Kaskaya menjadi semakin gelisah ketika benturan-benturan yang terjadi kemudian telah menunjukkan kemampuan lawannya yang sangat tinggi. Ketika trisulanya itu membentur ikat pinggang Gelagah Putih, maka yang terdengar adalah dentang yang keras, seperti beradunya dua potong besi baja yang terayun dengan kekuatan yang tinggi. Bahkan bunga-bunga api pun telah memercik pula berloncatan di udara. Putut Kaskaya itu pun telah meloncat surut. Wajahnya menjadi sangat tegang. Dengan mata yang menyala ia berkata, "Senjata itu tentu kau dapat dari anak iblis." "Jangan berkata begitu Kisanak," jawab Gelagah Putih yang melangkah maju perlahan-lahan. "Sebaiknya kita selesaikan persoalan kita." Putut itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun telah meloncat pula dengan garangnya. Tetapi yang terjadi itu pun telah terulang lagi. Trisulanya sama sekali tidak mampu menembus pertahanan lawannya. Namun kekuatan Putut Kaskaya itu semakin lama seakan-akan menjadi semakin besar. Angin yang ditimbulkan oleh ayunan senjatanya menampar kulit Gelagah Putih. Rasa-rasanya tidak lagi sebagai sentuhan angin yang bergerak dengan cepat, tetapi semakin lama semakin terasa tajamnya tusukan getaran udara itu di lubang-lubang kulitnya. Sementara itu suara desingnya semakin mengganggu isi dada anak muda itu. Namun selama daya tahan Gelagah Putih masih mampu mengatasinya, maka Gelagah Putih masih belum beranjak dari tataran ilmunya itu. Tetapi agaknya serangan-serangan Putut Kaskaya dengan segala macam kekuatan di samping ayunan trisula itu sendiri, telah sekali-sekali mendesak Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih sama sekali tidak menjadi cemas. Ia masih mempunyai cadangan ilmu untuk memberikan pukulan terakhir, jika ia tidak mampu menundukkan lawannya dengan ikat pinggangnya. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru.
Keduanya saling menyerang dan saling mendesak. Kekuatan ilmu Putut Kaskaya memang terasa semakin mapan. Jangan menyesal, berkata Putut itu. Meskipun kau lebih muda dari aku, tetapi ternyata umurmu memang terlalu pendek. Saat-saat kematianmu tentu sudah mulai membayang. Gelagah Putih tertawa pendek. Ketika Trisula itu hampir saja menyambar hidungnya, maka ia pun telah meloncat selangkah surut. Namun ketika Trisula itu berputar dan terayun kembali menyambar ke arah keningnya, maka Gelagah Putih telah menangkis serangan itu. Benturan yang keras telah terjadi. Sekali lagi Putut itu merasa heran, bahwa yang terdengar adalah dentangan baja yang beradu, meskipun ikat pinggang lawannya itu terbuat dari kulit. Bahkan bunga api pun telah berloncatan pula. Tetapi Putut itu tidak menyia-nyiakan waktu. Ia pun segera memburunya lagi dengan serangan-serangan berikutnya. Tetapi Gelagah Putih tidak membiarkan dirinya sekedar menjadi sasaran yang harus meloncat menghindar, menangkis dan bergeser surut. Ketika ayunan serangan senjata lawannya sempat dihindarinya, maka Gelagah Putih pun telah menyerang pula dengan derasnya. Namun Gelagah Putih ternyata harus mengakui kemampuan ilmu lawannya itu. Sambaran angin ayunan Trisula itu terasa semakin tajam menusuk lubang-lubang kulitnya, sementara suara desingnya terasa semakin pedih di dalam dadanya. Gelagah Putih memang mulai mengalami kesulitan untuk mengatasinya dengan hanya meningkatkan daya tahannya. Karena itu, maka Gelagah Putih harus mulai dengan mengeterapkan ilmunya. Tetapi Gelagah Putih tidak ingin menghancurkan lawannya sekaligus. Ia ingin menundukkannya, jika mungkin tanpa membunuhnya. Mungkin Putut itu akan dapat menjadi salah satu sumber keterangan. Apalagi jika gurunya yang disangkanya bertempur melawan Kiai Gringsing itu terbunuh. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak mengerahkan ilmu yang diwarisinya dari perguruan Kisah Dewa sampai tuntas. Ia pun tidak menyerang lawannya dengan lontaran ilmunya itu, sehingga akan dapat melumatkannya jika ia tidak mempunyai ilmu kebal yang mapan. Dengan demikian Gelagah Putih telah mengeterapkan ilmunya meskipun di tataran tertinggi, tetapi tidak sampai pada puncak ilmu yang diwarisinya dari perguruan Kisah Dewa lewat Agung Sedayu. Namun demikian, ketika ia mulai mengayunkan senjatanya, ternyata akibatnya sudah terasa oleh lawannya. Putut Kaskaya itu memang terkejut melihat sikap Gelagah Putih yang berubah. Sesaat Gelagah Putih itu berdiri tegak dengan kedua kakinya merapat. Namun kemudian dengan loncatan kecil, kakinya itu merenggang. Perlahan-lahan Gelagah Putih mulai menggerakkan ikat pinggangnya sambil merendah pada lututnya. Namun sesaat kemudian, maka ia pun telah meloncat menyerang lawannya. Dengan demikian, maka pertempuran menjadi semakin sengit. Namun semakin ternyata pula, bahwa Putut Kaskaya mengalami kesulitan untuk menghadapi Gelagah Putih yang masih belum sampai ke puncak ilmunya itu. Benturan-benturan menjadi semakin sering terjadi. Namun Putut Kaskayalah yang kemudian berusaha untuk menguranginya. Telapak tangan kirinya pun mulai terasa pedih. Karena itu, maka ia harus menggenggam senjata berganti-ganti dengan tangan kanan dan kirinya. Tetapi ternyata Gelagah Putih menjadi semakin mendesak. Ia bergerak semakin cepat, sedangkan ikat pinggangnya berputaran semakin mendebarkan. Ketika Putut Kaskaya harus berloncatan surut beberapa kali, maka sikapnya itu ternyata telah mempengaruhi seluruh medan. Pasukan sayap kanan dari para pengikut Panembahan Cahya Warastra itu memang mulai terguncang. Di induk pasukan, maka keadaannya hampir sama pula. Ki Tumenggung Tambak Yuda ternyata tidak mampu memancing Ki Gede Menoreh untuk bertempur dengan jarak panjang. Betapapun Ki Tambak Yuda itu memancing, namun Ki Gede tetap mampu menguasai dirinya. Bukan berarti Ki Gede itu tidak menyerang dengan loncatan panjang yang tidak diduga-duga sama sekali oleh lawannya. Namun kemudian Ki Gede telah bertempur bagaikan melekat di tempatnya berdiri. "Setan kau Argapati," geram Ki Tumenggung. "Kau bertempur seenakmu sendiri." Ki Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh itu justru tertawa mendengar kata-kata lawannya. Sambil bergeser surut selangkah ia berkata, "Jadi apakah maksudmu agar aku bertempur sesuai dengan keinginanmu?" Ki Tumenggung tidak menjawab. Namun dengan dahi yang berkerut ia berkata, "Kita akan segera menentukan akhir dari pertempuran di seluruh tanah perdikan." "Kenapa?" bertanya Ki Gede. "Panembahan Cahya Warastra telah menemukan orang yang dicarinya. Ia akan segera mengakhiri tugas berat kami. Karena setelah Ki Mandaraka, maka akan datang giliran para pemimpin tanah perdikan yang lain.
Tidak seorang pun akan dapat melawan Panembahan Cahyawarastra, berkata Ki Tumenggung. Ki Gede menoleh menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, apakah kau kira tanah perdikan sebesar ini akan membiarkan saja pemimpinmu itu dapat membunuh Ki Patih Mandaraka, yang saat ini menjadi tamuku? Kami sama sekali tidak akan menyerah. Kami akan menumpas habis semua pengikut Cahyawarastra dan kemudian menangkap Panembahan itu hidup-hidup. Panembahan Kecuruk Putih itu harus menghadap Panembahan Senapati. Gila. Kau telah menghina pimpinan tertinggi dari kesatuan yang bertugas di tanah perdikanmu ini, geram Ki Tumenggung. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak bermaksud menghina. Tetapi sudah tentu ungkapan dari perasaan kecewaku, bahwa kalian telah mengganggu tanah perdikanku. Bahkan telah menimbulkan kematian dan korban-korban yang lain. Mungkin kau tidak menghiraukan orang-orang di semua medan. Tetapi aku lain. Mereka adalah keluargaku. Mereka adalah anak-anakku. Persetan, geram Ki Tumenggung Tambak Yuda. Kau adalah seorang pemimpin tanah perdikan yang cengeng, prajuk dan bahkan pengecut. Ki Gede tidak menjawab lagi. Tetapi tombaknya mulai bergerak dengan cepat. Sementara itu, ia masih juga sempat melihat di bagian lain dari medan itu. Panembahan Cahyawarastra memang sudah berhadapan dengan Ki Patih Mandaraka. Tetapi keduanya masih belum bertempur. Sementara itu Panembahan Cahyawarastra masih sempat berteriak. Heh, Ki Ajar. Kenapa kau tidak melakukan sesuai dengan rencana? Orang ini ternyata memerlukan penanganan khusus, jawab Ki Ajar Cangkring yang kebetulan bertemu dengan Ki Waskita sebelum berhasil mencari Kiai Gringsing, yang justru bertempur melawan Putut Sendawa. Kemudian katanya pula, aku akan segera membunuhnya. Mudah-mudahan Putut Sendawa itu belum mati. Ia mempunyai sifat kandel, desis Panembahan Cahyawarastra. Sementara itu, meskipun tidak begitu jelas, namun Ki Ajar Cangkring mengetahui bahwa Putut Sendawa yang bertempur melawan Kiai Gringsing masih meloncat-loncat dengan garangnya sambil mengayunkan senjatanya yang mendebarkan. Kau cemas atas orang-orangmu? Bertanya Ki Patih Mandaraka yang sudah berdiri berhadapan dengan Panembahan Cahyawarastra. Tetapi Panembahan itu tersenyum. Katanya, mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Namun mereka tidak terbiasa bertempur dalam satu kesatuan yang utuh. Biasanya mereka bertempur menurut kehendak mereka sendiri-sendiri. Dan kau sendiri, bertanya Ki Patih. Panembahan itu masih tersenyum. Katanya, saat seperti ini sangat aku tunggu Ki Patih. Kapan aku dapat bertemu orang terpenting di Mataram? Orang yang lidahnya bagaikan api. Apa yang dikatakan tentu terjadi. Panembahan Senapati sendiri sama sekali tidak berdaya untuk menghindarkan diri dari kata-kata yang diucapkannya. Karena itu, jika kau mati, maka Panembahan Senapati akan mengalami dua hal yang berlawanan. Ia gembira karena ia akan benar-benar menjadi orang pertama di Mataram tanpa bayangan pengaruhmu. Tetapi ia juga menjadi cemas, karena ia tidak terbiasa untuk berbuat sesuatu dengan sikap dewasa. Ia masih saja menjadi bayi yang selalu kau susui. Ki Patih Mandaraka itu pun tersenyum juga. Katanya, menarik sekali. Jika demikian, alangkah besar pengaruhku. Karena itu aku harus mempertahankannya. Aku harus tetap hidup untuk menikmati kuasaku yang melampaui kuasa Panembahan Senapati itu. Dengan demikian, maka sayang sekali bahwa kau, orang yang bergelar Panembahan Cahyawarastra, akan mati di pertempuran ini. Jangan seperti kanak-kanak Ki Mandaraka, berkata Panembahan Cahyawarastra. Kau tahu siapa aku. Dan aku tahu siapa kau. Karena itu, maka kematianmu telah diambang pintu. Mula-mula aku memang agak lupa melihat tampangmu, meskipun aku tahu bahwa kau adalah Kecuruk Putih. Namun ketika aku sekarang bertemu langsung, maka aku ingat. Kau memang Kecuruk Putih yang gelisah itu, berkata Ki Patih Mandaraka. Ya. Kita memang pernah bertemu, waktu kau belum mengenakan gelarmu sekarang. Kau seorang petani miskin yang disebut Ki Juru Martani, ternyata mampu memanjat tangga jabatan tertinggi di Mataram. Bahkan bayangan pengaruhmu telah mencekik dan membunuh Panembahan Senapati perlahan-lahan. Kau benturkan Panembahan Senapati melawan pamandanya,
Panembahan Mas di Madiun, yang mendapat dukungan dari banyak adipati dan para pemimpin padepokan, termasuk kami, berkata Kecruk Putih. Kalau bukan kau yang berbicara seperti itu, aku tentu akan berpikir, sahut Ki Mandaraka. Panembahan Cahyawarastra mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Apa maksudmu? Kalau orang lain yang berbicara, maka bobot bicaranya tentu jauh lebih tinggi dari kata-kata yang terlontar dari mulutmu. Meskipun demikian aku juga akan memikirkannya, apakah aku memang sudah melangkah terlalu jauh, sehingga sebenarnya akulah penguasa di Mataram itu. Seperti yang kau katakan, maka aku akan mempertahankannya. Bahkan jika ternyata pengaruhku belum mutlak, aku harus berjuang lagi untuk mencapainya, sahut Ki Mandaraka sambil tertawa kecil. Setan kau Juru Martani. Kau memang harus mati. Dengan demikian maka gelora perjuangan Panembahan Senapati akan segera pudar, geram Panembahan Cahyawarastra. Kita sudah berhadapan, Kecruk Putih. Aku tahu bahwa selama ini ilmumu tentu sudah meningkat semakin tinggi. Tetapi itu tentu akan sangat menarik, berkata Ki Patih Mandaraka. Kecruk Putih yang bergelar Panembahan Cahyawarastra itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita sudah tidak mempunyai waktu lagi. Bersiaplah untuk menghadapi saat terakhir. Aku tidak mempunyai cara lain daripada membunuhmu, untuk menyelamatkan Madiun dari kehancuran. Ki Patih Mandaraka mengangguk kecil. Katanya, hanya Panembahan Senapatilah yang dapat menjelaskan persoalannya dengan tepat. Tetapi itu tidak mungkin dilakukannya. Aku tahu bahwa pertempuran di antara kita akan menentukan. Ya Ki Patih, jawab Panembahan Cahyawarastra. Kau atau aku? Ki Patih Mandaraka tidak berniat untuk berbicara lagi. Ia tahu bahwa apapun yang dikatakannya tidak akan didengar oleh Kecruk Putih itu, apalagi dipercayainya. Karena itu, maka Ki Mandaraka itu pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Memang tidak ada pilihan lain daripada beradu ilmu sampai tuntas. Panembahan Cahyawarastra pun kemudian telah mempersiapkan diri pula. Nampaknya keduanya sama sekali tidak memerlukan senjata apapun juga. Keduanya hanya berbekal ilmu mereka masing-masing, yang sudah tentu melampaui batas kemampuan kebanyakan orang. Mula-mula mereka masih berusaha untuk saling menjajaki, meskipun mereka yakin akan ilmu masing-masing. Namun dengan cepat ilmu mereka pun meningkat semakin tinggi, sehingga kemudian pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Keduanya memiliki ilmu yang sulit dicari duanya. Sehingga dengan demikian, maka para pengikut Panembahan Cahyawarastra dan para prajurit pengawal Ki Mandaraka harus menyibak. Bahkan kadang-kadang sentuhan angin di sekitar arena kedua orang itu telah mendorong para pengawal beberapa langkah menjauh. Ki Patih Mandaraka yang memiliki pengalaman dan ilmu yang mendekati sempurna itu pun harus mengakui bahwa Panembahan Cahyawarastra memang telah mengasah ilmunya pula. Agaknya ia merasa memiliki bekal yang cukup untuk menyatakan dirinya sebagai seorang Panembahan. Sehingga dengan demikian, maka Ki Mandaraka harus berhati-hati menghadapinya. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu telah mulai memasuki ilmu mereka masing-masing. Bukan saja udara yang berputar di sekitar arena itu mulai terasa panas, tetapi rasa-rasanya getaran-getaran khusus telah berterbangan menyambar-nyambar. Sentuhannya seakan-akan telah menggoyahkan daya tahan tubuh masing-masing, sehingga getaran itu terasa bagaikan sentuhan-sentuhan ujung duri tajam. Namun daya tahan kedua orang itu jauh melampaui kekuatan daya tahan orang kebanyakan. Karena itu, maka udara yang panas, getaran-getaran yang bagaikan ujung duri menyentuh kulit mereka, akhirnya dapat teratasi juga. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin lama semakin sengit. Ternyata bahwa pertempuran di antara kedua pasukan yang tidak begitu besar itu telah menjadi puncak dari semua medan yang timbul di Tanak Perdikan. Ketika pertempuran di medan yang lain menjadi semakin seru namun perlahan-lahan tetapi pasti mendekati batas keseimbangannya, maka pertempuran di dekat padukuhan induk itu pun telah memanjat ke puncaknya pula, sementara matahari justru mulai condong ke barat. Namun agaknya kedua belah pihak bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu tanpa menunggu hari berikutnya. Bahkan seandainya matahari turun dan tenggelam di balik punggung bukit, agaknya mereka tidak ingin menghentikan pertempuran itu sampai salah satu pihak tidak mampu lagi mengadakan perlawanan. Demikian juga para pemimpin dari kedua belah pihak. Nampaknya hanya maut sajalah yang dapat menghentikan pertempuran di antara mereka.
Para pengawal di padukuhan-padukuhan yang tidak disentuh oleh peperangan, telah mengalir ke medan. Hanya sejumlah kecil sajalah di antara mereka yang tinggal bersama orang-orang yang sudah mulai surut tenaganya, sehingga tidak lagi pantas turun ke medan. Namun mereka masih bersedia untuk berjaga-jaga di padukuhan masing-masing dengan senjata di tangan. Dalam keadaan memaksa, maka mereka pun tidak akan segan untuk bertempur. Namun di setiap gardu telah dipasang kentongan untuk memberikan isyarat apabila diperlukan. Dengan demikian maka rasa-rasanya kekuatan para pengawal tanah perdikan itu di medan kian bertambah-tambah, sehingga keseimbangan pun menjadi semakin nampak bergeser. Di medan pertempuran di sisi utara, yang diwarnai dengan kekerasan yang kasar, para pengawal tanah perdikan perlahan-lahan telah berhasil mendesak mereka yang dibekali dengan niat untuk merampok tanah perdikan itu habis-habisan. Tetapi mereka telah membentur orang-orang yang berbuat sama di tanah perdikan, yang berhasil dihimpun sesuai dengan petunjuk para petugas sandi dari Mataram. Bahkan meskipun pada umumnya orang-orang yang dikumpulkan oleh para pengawal tanah perdikan menoreh itu adalah orang-orang yang sudah menyadari kesesatan jalan hidupnya, namun dalam keadaan yang sulit dikendalikan itu, ada juga di antara mereka yang sempat memungut pendok-pendok emas di antara korban mereka. Para pengawal tanah perdikan beberapa kali terpaksa memperingatkan dengan keras. Seorang pemimpin kelompok terpaksa membentak seorang yang melepas pendok emas dari korbannya. "Lepaskan pendok itu, atau kau tidak akan pernah menikmati kemenangan kita." Orang itu termangu-mangu. Tetapi nampaknya pemimpin kelompok itu bersungguh-sungguh sehingga ia harus melepaskannya, meskipun ia masih juga bergumam. Tetapi pendok itu tentu hasil rampokannya pula. Itu adalah persoalannya. Bukan persoalanmu dan bukan pula persoalan kita, geram pemimpin kelompok itu. Orang itu memang terpaksa harus meninggalkan pendok itu betapapun kecewanya. Namun ternyata di pertempuran berikutnya ia berhasil juga memungut sebuah bandul emas yang nampaknya satu ciri perguruan. Dengan demikian maka pertempuran di sisi utara itu diwarnai dengan sikap yang kadang-kadang sulit dikendalikan oleh para pemimpin dari kedua belah pihak. Para perwira dari Madiun yang bertugas di antara orang-orang kasar itu pun kadang-kadang harus membentak-bentak dan mengancam. Orang-orangnya sering kehilangan barang berharga. Tetapi ternyata sebagian dari mereka harus meninggalkan barang-barang berharga itu justru bersama dengan nyawanya. Pertempuran yang tidak kalah sengitnya adalah di sisi selatan. Pertempuran dalam gelar yang utuh dan lengkap. Namun ternyata jumlah pasukan tanah perdikan menoreh menjadi lebih banyak dari pasukan lawan. Gelar rangkap pasukan tanah perdikan tidak dipertahankan seterusnya. Dalam satu kesempatan keduanya telah menyatu meskipun dalam lapisan rangkap. Ketika para pemimpin Mataram siap mengisi gelarnya dengan gelar jurang gerawah, maka pasukan tanah perdikan telah bersiap pula sepenuhnya. Namun Mataram ternyata telah merubah gelarnya menjadi gelar yang melebar pula. Gelar yang sama dengan gelar pasukan tanah perdikan menoreh, Wulan Tumanggal. Kedua gelar itu hampir berimpitan rapat. Keduanya telah siap melaksanakan anak gelar, jurang gerawah. Ketika pertempuran menjadi semakin sengit, maka sekelompok pasukan lawan ternyata telah berhasil menerobos kekuatan para prajurit Mataram terdesak ke samping, sehingga pasukan Madiun telah mengambil kesempatan itu untuk menembus gelar pasukan Mataram. Sekelompok prajurit telah memasuki gelar yang koyak itu, sementara kelompok yang lain berusaha membuka luka pada gelar itu lebih lebar lagi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika dua kelompok pasukan Madiun memasuki celah-celah itu, maka tiba-tiba tekanan yang kuat telah mendorong prajurit Madiun yang sedang berusaha untuk memperlebar celah-celah itu, sehingga celah-celah itu telah mengatup. Para prajurit Madiun yang sudah terlanjur memasuki celah-celah itu pun ternyata telah terjebak. Mereka memang telah berhadapan dengan para pengawal tanah perdikan menoreh. Namun kedua gelar itu pun rasa-rasanya memang telah menghimpit mereka, sehingga mereka tidak mampu melepaskan diri dari kesulitan. Dalam keadaan yang tidak ada pilihan, maka para prajurit yang terjebak itu harus menyerahkan diri atau membunuh diri dalam pertempuran itu, dengan melawan tanpa perhitungan. Tetapi jebakan itu tidak mampu dilakukan untuk kedua kalinya. Prajurit Madiun pun segera mengetahui bahwa pasukan Mataram telah mempergunakan anak gelar yang garang itu. Namun prajurit Madiun telah berusaha untuk melepaskan orang-orang yang terjebak itu. Kekuatan yang sangat besar telah dipergunakan untuk sekali lagi mengoyak gelar pasukan Mataram. Namun dengan perhitungan yang lebih mapan dalam jumlah yang memadai.
Namun Mataram tidak mau membuka lagi celah-celah yang serupa. Karena itu, maka Mataram pun telah menempatkan kekuatan yang besar untuk menutup celah-celah yang pernah dibukanya dan menelan beberapa kelompok pasukan lawan itu. Meskipun pertempuran masih terjadi di belakang gelar pasukan Mataram, namun kekuatan pasukan pengawal Tanah Perdikan agaknya akan mampu mengatasinya. Dengan demikian, maka kekuatan Tanah Perdikan menjadi semakin mendesak lawan mereka. Semakin lama semakin jauh susut. Bukan saja garis pertempurannya, tetapi juga jumlah prajuritnya. Hanya ketabahan, keberanian dan kebesaran tekad sajalah yang agaknya masih mampu memaksa pasukan Madiun untuk bertahan dan bertempur terus. Ketika pasukan Tanah Perdikan menoreh di segala medan sempat mendesak lawan-lawannya, maka pada pertempuran di dekat padukuhan induk itu pun tidak jauh berbeda. Namun nampaknya para pemimpinnya masih harus mempertaruhkan ilmu mereka agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk keluar dari pertempuran itu. Para pemimpin dari para pengikut Panembahan Cahya Warastra telah berusaha untuk dengan cepat menghabisi lawan-lawan mereka, agar mereka dapat menyelamatkan pasukan mereka yang terdesak. Tetapi para pemimpin Tanah Perdikan menoreh pun memiliki kemampuan dan ilmu yang tinggi. Mereka bukan didesak oleh waktu karena kekuatan para pengawal Tanah Perdikan menoreh nampaknya akan dapat mengatasi lawan-lawan mereka. Namun mereka pun menyadari bahwa lawan-lawan mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi pula. Dalam riuhnya pertempuran, masih juga terdengar suara tertawa Ki Jayaraga. Di sela-sela sorak kedua belah pihak dalam kemenangan-kemenangan kecil, maka Ki Jayaraga sempat berkata, "Inikah pengganti pimpinan padepokan yang agung itu? Heh, Karpatole, kenapa kau masih juga tidak menyadari keadaanmu?" "Persetan," geram Karpatole. Dengan garang ia berteriak, "Jika kau ingin menyerah, menyerahlah. Jangan banyak bicara lagi. Kau dapat menundukkan kepalamu sambil berlutut. Aku berjanji untuk menebas kepalamu sekali putus." Ki Jayaraga masih saja tertawa. Katanya, "Ulang sajalah dahulu. Kau harus berguru lagi 5-10 tahun. Baru kau hadir lagi dalam pertempuran ini." "Setan kau," geram Karpatole sambil menyerang sejadi-jadinya. Langkah-langkahnya yang berputaran sekali-sekali mampu juga membuat Ki Jayaraga harus mengambil jarak. Namun dengan kemampuannya yang tinggi, maka Karpatole itu seakan-akan tidak lagi berjarak di atas tanah. Tetapi Ki Jayaraga tidak menjadi bingung. Ketajaman panggraitanya seakan-akan selalu dapat mengikuti dengan tepat di mana lawannya berada, tanpa mempergunakan indera penglihatannya. Dengan demikian, maka Ki Jayaraga selalu dapat menghadapi serangan lawannya dari manapun datangnya. "Heh, apakah ada mata di tengkukmu?" teriak Karpatole. "Kenapa?" bertanya Ki Jayaraga. "Kau selalu tahu dari mana aku menyerangmu," sahut Karpatole berterus terang. "Jangan menjadi bingung," desis Ki Jayaraga. Karpatole menggeram. Tetapi ia bergerak lebih cepat. Bahkan seakan-akan ia seperti melayang tanpa menyentuh tanah. Berputaran, kemudian menyerang dengan cepat. Ki Jayaraga yang memiliki kemampuan yang tinggi itu, ternyata sulit untuk mengikuti gerak Karpatole. Salah satu jenis ilmu yang mendebarkan. Bagi Agung Sedayu, kecepatan gerak itu bukan soal, berkata Ki Jayaraga di dalam hatinya. Ia mampu memperingan tubuhnya. Agaknya orang ini juga memiliki kemampuan seperti itu. Karena itu, maka Ki Jayaraga pun harus berbuat sesuatu. Ia berhubungan akrab dengan inti kekuatan angin, bumi, api dan air. Karena itu, maka Ki Jayaraga mulai melindungi dirinya dengan panasnya api yang dapat dilepaskan oleh getaran ilmunya, sehingga udara di sekitarnya pun seakan-akan telah menjadi panas. Karpatole mengumpat. Ia mengalami kesulitan. Ia tidak lagi merasa bebas menyerang, karena setiap kali ia justru harus meloncat menjauh, karena ia tidak tahan lama diganggu oleh api kekuatan ilmu Ki Jayaraga yang menggetarkan udara. Dengan demikian maka Ki Jayaraga merasa bahwa kekuatan ilmunya sempat mengurangi tekanan serangan-serangan Karpatole yang bukan saja cepat, tetapi juga mengandung tenaga yang sangat besar. Dalam pada itu, Ki Jayaraga sempat berkata, "Ternyata kau memang memiliki bekal untuk memimpin sebuah padepokan. Tetapi sayang, jika pemimpin tertinggi dari sebuah padepokan itu hanya memiliki kemampuan pada tataran kemampuanmu, lalu apa yang dapat dilakukan oleh murid-muridmu?" "Kau gila," geram Karpatole.
Pada saatnya kau akan menyesal. Atau barangkali kau justru tidak sempat menyesali kesombonganmu itu. Ki Jayaraga mengerutkan keningnya. Ia tidak tertawa lagi ketika ia melihat Karpatole itu mengambil jarak. Ki Jayaraga pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia sadar bahwa orang yang menyebut dirinya Karpatole itu akan sampai pada puncak ilmunya. Sebenarnya lah bahwa Karpatole telah mengambil keputusan untuk mengakhiri pertempuran. Ia pun menyadari bahwa lawannya adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka ia pun bertekad untuk segera melepaskan ilmunya. Lawannya harus dapat dihancurkannya. Jika ia gagal, maka ia akan mengalami kesulitan untuk melakukannya selanjutnya. Beberapa orang yang bertempur di sekitarnya, apalagi orang-orang yang datang bersamanya dari padepokannya, segera mengetahui pula bahwa Karpatole telah siap untuk melepaskan ilmunya yang sangat diagungkannya. Ilmu yang disebutnya sebagaimana disebut dalam dunia pewayangan, Aji Brajamusti. Dalam pada itu, Ki Jayaraga yang memiliki pengalaman yang sangat luas itu pun dengan ketajaman panggraitanya dapat meraba apa yang akan dilakukan oleh Karpatole. Agaknya Karpatole benar-benar akan melepaskan satu kekuatan yang sangat tinggi, sehingga karena itu maka Ki Jayaraga yang tidak ingin mengalami kesulitan dan tidak pula ingin terlambat, telah mempersiapkan diri pula. Beberapa saat kemudian, maka terdengar Karpatole itu berteriak nyaring. Jayaraga. Panggil nama orang tuamu, tengadahkan hatimu ke langit, tundukkan wajahmu ke bumi. Kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi setelah kau tersentuh kekuatan Aji Brajamusti. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Jayaraga menyadari bahwa lawannya tidak sedang bergurau. Karena itu, maka Ki Jayaraga pun tidak bergurau pula. Dihimpunnya kekuatan yang diakrabinya selama ini. Dikerahkannya ilmunya sampai ke puncak. Sejenak kemudian, maka Karpatole itu pun telah meloncat dengan garangnya. Tangannya terangkat dalam ayunan lontaran kekuatan ilmunya yang disebutnya Aji Brajamusti. Ki Jayaraga ternyata masih juga terkejut. Demikian Karpatole meluncur, maka getaran udara yang mendahuluinya telah memberikan isyarat kepadanya, betapa besar kekuatan ilmu orang itu. Sebelum terjadi sentuhan wadak, maka rasa-rasanya tubuh Ki Jayaraga sudah terguncang. Karena itu, maka Ki Jayaraga tidak ingin dibinasakan, bahkan lebur sampai lumat, karena ilmu lawannya. Ia memang masih mungkin untuk menghindar. Tetapi ia pun menyadari bahwa lawannya mampu bergerak sangat cepat, sehingga kemungkinan buruk dapat terjadi atasnya. Sentuhan tubuh lawannya akan benar-benar dapat menghancurkannya. Dengan demikian maka Ki Jayaraga pun telah menghentakkan ilmu yang telah dihimpunnya dan disiapkannya dengan matang. Sehingga karena itu, ketika ia mengangkat kedua telapak tangannya, maka seakan-akan dari telapak tangannya itu telah meluncur kilatan cahaya yang memancar, langsung mengarah ke tubuh Karpatole yang sedang melayang itu. Satu benturan yang dahsyat telah terjadi. Karpatole yang bagaikan melayang itu telah dibentur oleh kekuatan ilmu Ki Jayaraga yang gegirisi. Demikian ilmu Ki Jayaraga membentur tubuh Karpatole, maka seakan-akan telah terjadi ledakan yang keras. Cahaya yang menyilaukan memancar dari tubuh itu. Tetapi ilmu Ki Jayaraga tidak sempat menghentikan tubuh Karpatole yang melayang, meskipun telah menghantamnya. Karena itu, maka tubuh itu pun akhirnya telah menimpa Ki Jayaraga, sehingga keduanya jatuh terguling di tanah. Untuk beberapa saat kedua tubuh yang terbaring itu diam. Meskipun Karpatole telah membentur kekuatan ilmu Ki Jayaraga, namun tubuhnya yang terlontar dengan derasnya itu masih menyimpan kekuatan ilmunya, meskipun sudah menjadi susut. Namun sisa ilmu itu masih membuat Ki Jayaraga menjadi pening. Pandangannya memang menjadi berkunang-kunang serta nafasnya menjadi sesak, sehingga Ki Jayaraga harus memusatkan perhatiannya pada keadaannya. Dengan susah payah Ki Jayaraga berusaha untuk bangkit. Ia mempercayakan dirinya kepada perlindungan para pengawal tanah perdikan dari serangan pasukan lawannya. Sementara itu ia memusatkan nalar budinya, mengatur pernafasannya untuk mencapai daya tahan tubuh yang tertinggi. Perlahan-lahan pandangannya menjadi terang kembali. Pendengarannya menjadi semakin jelas. Sesak nafasnya sedikit demi sedikit telah teratasi. Suara sorak yang meledak di sekitarnya menjadi semakin jelas didengarnya. Bagaikan suara gelombang yang mendera batu-batu karang di pantai yang curam. Sementara itu, penglihatannya yang menjadi semakin jelas sempat melihat tubuh yang terbaring hanya 2 langkah dari dirinya. Karpatole.
Tidak seorang pun sempat mendekat. Kedua belah pihak berusaha untuk melindungi pemimpinnya masing-masing. Orang-orang Tanah Perdikan menoreh berusaha untuk menghalau setiap orang yang akan memanfaatkan keadaan Ki Jayaraga yang lemah. Namun orang-orang dari Madiun pun dengan keras selalu mendesak orang-orang Tanah Perdikan menoreh yang ingin mendekati tubuh Karpatole yang terbaring diam. Ki Jayaraga memerlukan waktu beberapa saat untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Baru kemudian Ki Jayaraga melepaskan pemusatan nalar budinya setelah jalan pernafasannya mampu mengatasi kesulitannya. Namun ternyata tubuhnya masih terasa sakit dan menjadi sangat letih, meskipun kulitnya tidak nampak terluka. Dengan susah payah Ki Jayaraga itu pun bangkit berdiri. Dia matinya keadaan di sekelilingnya. Pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Namun Ki Jayaraga mengalami keadaan yang tidak memungkinkannya untuk segera memasuki arena pertempuran itu. Tubuhnya masih saja terasa sakit di segala sendinya. Bahkan meskipun ia telah mampu mengatasi pernafasannya, namun dadanya pun masih terasa sakit. Untuk beberapa saat Ki Jayaraga berdiri termangu-mangu. Namun perhatiannya kemudian tertuju pada tubuh yang terbaring diam. Selangkah demi selangkah Ki Jayaraga mendekatinya, sementara para pengawal Tanah Perdikan masih saja melindunginya. Ternyata tubuh Karpatole terbaring menelungkup. Nampak beberapa noda hitam pada pakaian dan tubuhnya. Apalagi ketika tubuh itu diputar oleh Ki Jayaraga, sehingga menengadah. Ternyata sebagian tubuh dan pakaian Karpatole telah menjadi hangus. Sedangkan nafasnya sama sekali sudah tidak mengalir lagi di lubang hidungnya. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berjongkok di sebelah tubuh yang bagaikan membeku itu, meskipun membekas luka-luka bakar. Sementara itu tubuhnya sendiri merasakan betapa kuatnya kemampuan ilmu Karpatole. Jika saja ilmunya tidak mampu menghambatnya, maka yang akan terkapar mati adalah Ki Jayaraga sendiri. Aku tidak mempunyai pilihan lain, desis Ki Jayaraga sambil menyentuh tubuh yang membeku itu. Perlahan-lahan pula Ki Jayaraga bangkit berdiri. Tetapi ia tidak lagi dapat berbuat banyak karena keadaan tubuhnya. Karena itu maka ia pun telah berdiri saja di tempatnya. Sambil menunggu keadaannya membaik, maka ia hanya memperhatikan saja para pengawal Tanah Perdikan yang bertempur dengan gigihnya untuk mempertahankan kehormatan wilayahnya. Mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah pengawal yang baik, justru saat Ki Patih Mandaraka ada di Tanah Perdikan menoreh. Tetapi kematian Karpatole telah mempengaruhi medan. Para pengikut Panembahan Cahya Warastra menjadi cemas. Mereka yang telah mengenal kemampuan Karpatole menyadari betapa tinggi ilmu lawannya yang telah mampu membunuhnya. Jika ilmunya itu diterapkan kepada orang lain, maka orang itu tentu akan menjadi lumat, sehingga arena pertempuran itu akan segera menjadi ajang pembantaian yang sangat mengerikan. Namun nampaknya Ki Jayaraga tidak segera melakukannya. Ia masih menunggu keadaan tubuhnya menjadi lebih baik. Tetapi memang tidak terlintas sama sekali di angan-angannya untuk menghancurkan para pengikut Panembahan Cahya Warastra yang dihadapinya sehingga menjadi abu. Dalam pada itu, selagi Ki Jayaraga merenungi pertempuran di sekitarnya sepeninggal Karpatole, maka Agung Sedayu pun telah meningkatkan kemampuannya sampai ke tataran tertinggi. Lawannya pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Senjata di dalam genggamannya adalah senjata yang bukan saja menggetarkan jantung menurut wujudnya, tetapi juga merupakan senjata yang sangat berbahaya di tangan Wreksagora yang memang berilmu tinggi, serta memiliki ilmu kebal rangkap. Namun sayang sekali bahwa Wreksagora masih belum memiliki ilmu kebalnya pada batas tataran yang memungkinkannya terlindung dari ujung juntai cambuk Agung Sedayu. Bahkan Agung Sedayu yang tidak memiliki ilmu kebal rangkap, ternyata mampu mengimbanginya. Dengan demikian, maka pertempuran antara keduanya semakin lama menjadi semakin keras. Keduanya bergerak semakin cepat, sementara pancaran ilmu mereka telah menggetarkan udara di sekitarnya. Cambuk Agung Sedayu tidak lagi meledak-ledak memekakkan telinga. Namun dengan demikian, maka getaran kekuatan ilmunya justru telah menjadi semakin tajam. Ujung cambuk itu pun menjadi sangat berbahaya. Sentuhannya bukan saja mampu mengoyak ilmu kebal rangkap sekalipun, tetapi tentu juga akan dapat mengoyakkan kulit. Wreksagora yang memiliki ilmu dan pengalaman yang sangat luas itu akhirnya menyadari bahwa ia harus melepaskan ilmu simpanannya. Ia tidak akan mungkin dapat mengalahkan Agung Sedayu, meskipun ia menggenggam kerisnya yang dianggapnya bertuah itu.
Tetapi Agung Sedayu pun menyadari bahwa keris itu tidak akan banyak berarti di tangan orang lain. Di tangan Wreksagora, nampaknya ada persesuaian antara ilmunya dan kekuatannya serta dasar kelebihan keris yang terbuat dari baja pilihan itu. Pamornya yang bagaikan bercahaya itu benar-benar serbuk batu dan logam yang jarang ada duanya. Karena itulah, maka di tangan Wreksagora keris itu mampu menyala. Dan bahkan pada hentakan kemampuan ilmunya, maka keris itu siap untuk melontarkan yang lebih berbahaya lagi. Dalam pertempuran yang semakin cepat, serta keseimbangan yang semakin berat sebelah karena Agung Sedayu selalu mendesak lawannya, maka Wreksagora telah menghentakkan ilmu pamungkasnya. Ilmu yang dipergunakannya hanya pada saat-saat yang paling gawat sehingga telah mengancam nyawanya. Agung Sedayu yang telah bertempur dengan sengitnya itu, sekilas melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat Wreksagora mengambil jarak. Kemudian melemparkan tongkat bajanya. Mengangkat kerisnya di atas kepalanya, kemudian turun sedikit tepat di depan wajahnya. Agung Sedayu yang siap meloncat memburunya telah tertegun sejenak. Namun beruntunglah ia, bahwa ia masih sempat melihat Wreksagora itu telah meniup ujung kerisnya. Ternyata udara yang keluar dari mulutnya dan menyentuh ujung kerisnya itu telah memancarkan ilmunya yang dahsyat. Dari ujung keris itu seakan-akan telah memancar lidah api yang sangat panas menjilat ke arah Agung Sedayu berdiri. Untunglah Agung Sedayu telah bersiaga sepenuhnya. Demikian lidah api itu terjulur dan menjilatnya, maka Agung Sedayu telah meloncat ke samping. Namun ternyata ilmu Wreksagora itu memang dahsyat sekali. Panas yang masih juga sempat menyentuh Agung Sedayu di saat ia menghindar, ternyata mampu pula menembus ilmu kebalnya, sehingga kulitnya merasakan betapa panasnya lidah api yang terjulur ke arahnya itu. Seandainya ia tidak mempergunakan ilmu kebalnya, maka agaknya ia pun telah menjadi hangus karenanya, terutama tubuhnya yang telah tersentuh ilmu Wreksagora itu. Wreksagora yang melihat Agung Sedayu sempat menyelamatkan diri itu mengumpat kasar. Ia sudah yakin bahwa ilmunya yang dahsyat itu akan dapat menusuk menembus ilmu kebal Agung Sedayu dan menghanguskan kulitnya. Namun ternyata Agung Sedayu sempat menghindar, meskipun tubuhnya masih tersentuh pula. Tetapi Wreksagora tidak mau melepaskan lawannya. Demikian Agung Sedayu melenting berdiri, maka Wreksagora pun telah bersiap pula untuk menyerangnya. Sekali lagi Agung Sedayu harus bergeser dengan cepat. Namun ia telah mengeterapkan ilmunya yang seakan-akan dapat memperingan tubuhnya. Sehingga karena itu, maka ia dapat bergerak lebih cepat dan meloncat lebih tinggi. Untunglah bahwa pertempuran antara kedua pasukan di sekitar Agung Sedayu dan Wreksagora telah bergeser menjauhi keduanya sejak sebelumnya, sehingga lidah api itu tidak menjilat mereka. Jika hal itu terjadi, baik pengawal tanah perdikan maupun para mengikut Panembahan Cahya Warastra tentu akan terbakar menjadi abu. Namun serangan-serangan Wreksagora itu pun tidak segera berhenti. Lidah api itu bagaikan mengejar kemana Agung Sedayu pergi. Meskipun kadang-kadang Wreksagora bagaikan kehilangan lawannya yang seakan-akan melayang di udara. Agung Sedayu yang selalu diburu oleh lidah api itu pun akhirnya memutuskan untuk menyerang dari jarak tertentu pula. Ia tidak perlu harus mempergunakan juntai cambuknya untuk melumpuhkan lawannya. Apalagi ia kemudian merasa sulit untuk dapat menembus lidah api yang panasnya dapat menusuk ilmu kebalnya itu. Karena itulah, maka ketika Agung Sedayu mendapat serangan sekali lagi, maka ia pun telah melenting tinggi. Kemudian menggeliat, sehingga tubuhnya seakan-akan begitu saja hilang dari arah yang diperhitungkan oleh Wreksagora. Namun akhirnya Wreksagora pun telah menemukannya. Agung Sedayu berdiri beberapa langkah justru di belakangnya. Ketika Wreksagora siap menghembuskan ujung kerisnya untuk menyerang Agung Sedayu, maka Agung Sedayu pun telah siap pula melepaskan ilmunya yang jarang ada duanya. Tiba-tiba saja dari kedua matanya telah memancar cahaya yang berkilat menyambar Wreksagora yang sudah siap menyerang. Terdengar teriakan yang menggetarkan udara. Kemarahan dan keterkejutan yang sangat. Wreksagora ternyata menjadi lengah ketika ia merasa mampu mendesak Agung Sedayu dengan ilmunya, sehingga ia tidak sempat menghindari serangan Agung Sedayu itu. Serangan Agung Sedayu ternyata telah menembus dan memecahkan lapisan-lapisan ilmu kebalnya yang rangkap. Kemudian langsung menusuk dadanya dan seolah-olah mencengkam jantungnya. Sesaat Wreksagora masih berusaha untuk berdiri tegak. Namun ia pun kemudian telah terhuyung-huyung dan jatuh bertelekan pada lututnya. Tetapi ia tidak mampu untuk bertahan.
Karena itu, maka ia pun kemudian jatuh terguling di tanah. Sesaat Agung Sedayu termangu-mangu. Sementara itu terdengar sorak para pengawal Tanah Perdikan. Satu lagi kemenangan telah direnggut oleh pasukan Tanah Perdikan menoreh atas pasukan lawan. Selangkah demi selangkah Agung Sedayu pun telah mendekat. Ketika ia berdiri beberapa langkah dari tubuh Wreksagora yang terbaring, ia melihat Wreksagora itu masih berusaha mengangkat kerisnya ke wajahnya untuk menghembusnya. Ternyata tangannya masih mampu melakukannya. Ketika ujung keris itu sudah dekat ke mulutnya, maka dengan sisa tenaganya Wreksagora berusaha menghembus ke arah Agung Sedayu yang berdiri termangu-mangu. Agung Sedayu memang tertegun diam. Namun ia yakin bahwa ia tidak akan mengalami sesuatu. Ujung keris itu sudah tidak berkilat lagi. Pamornya telah padam sama sekali, sehingga tidak ada cahaya apapun yang nampak pada keris itu. Karena itu, meskipun Wreksagora berhasil meniupnya, tetapi tidak ada lidah api yang terjulur. Tidak ada kekuatan ilmu yang mampu mendukung serangannya itu. Terdengar Wreksagora itu mengumpat. "Setan kau!" Agung Sedayu masih saja tegak sambil berdiam diri. Ia menyaksikan saat-saat yang sulit Wreksagora yang kecewa itu. Kerisnya pun kemudian terlepas pula dari tangannya. "Apa boleh buat," berkata Agung Sedayu. Dengan susah payah Wreksagora berusaha untuk menyilangkan tangannya di dadanya. Namun nampaknya ia sudah tidak mempunyai tenaga sama sekali. Tangannya memang bergerak-gerak. Tetapi tidak pernah sampai ke dadanya. Agung Sedayu mengerti bahwa Wreksagora ingin memusatkan nalar budinya untuk mengatasi kesulitannya yang memuncak. Karena itu, maka Agung Sedayu telah mendekatinya dan membantunya meletakkan kedua tangan Wreksagora di dadanya. "Aku tidak perlu pertolonganmu," suara Wreksagora tersendat. Tetapi ia membiarkan kedua tangannya diletakkan di dadanya oleh Agung Sedayu. Selain ia memang ingin berbuat demikian, ia pun tidak mampu untuk melawannya. Sejenak kemudian, Wreksagora pun telah memejamkan matanya. Sambil berbaring ia berusaha untuk memusatkan nalar budinya, mengatur jalan pernafasannya yang tersendat. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata dengan perlindungan ilmu kebal, Wreksagora mampu bertahan untuk tetap hidup. Sementara Wreksagora yang dalam waktu yang pendek mampu mengenali sifat Agung Sedayu, yakni bahwa Agung Sedayu tidak akan menghabisinya di saat ia tidak mampu melawan. Sebenarnya lah Agung Sedayu sama sekali tidak berniat untuk membunuh Wreksagora. Selain orang itu memang dalam keadaan tidak berdaya, maka ia akan dapat menjadi sumber keterangan. Meskipun mungkin tidak seluruhnya, tetapi beberapa hal akan dapat diterangkannya tentang rencana Panembahan Cahya Warastra dalam keseluruhan. Karena itu, Agung Sedayu justru menunggui orang yang tengah berusaha untuk mengatasi kesulitan pernafasannya itu. Dibiarkannya Wreksagora mencapai satu keadaan yang lebih baik. Bahkan Agung Sedayu pun tidak berbuat sesuatu ketika kemudian Wreksagora yang menjadi semakin baik itu berusaha untuk bangkit. Sejenak kemudian, Wreksagora itu telah duduk sambil menyilangkan tangan di dadanya. Ia masih saja memusatkan nalar budinya untuk mencapai tingkat ketahanan tubuh tertinggi. Ia harus memecahkan satu kesulitan yang terjadi di dadanya. Agaknya beberapa simpul syarafnya agak terganggu oleh serangan Agung Sedayu yang mampu menembus ketahanan ilmu kebalnya yang rangkap itu. Beberapa saat Wreksagora memusatkan nalar budinya. Beberapa lama orang itu berusaha untuk mengatasi keadaannya. Perlahan-lahan pernafasannya dapat diatasinya. Namun terasa ada sesuatu yang masih sulit dipecahkannya di dadanya. Perlahan-lahan Wreksagora menggapai kerisnya yang terlepas dari tangannya. Ia berharap agar Agung Sedayu tidak melihatnya. Tetapi Agung Sedayu memperhatikannya dengan seksama. Demikian keris itu digenggamnya, maka Wreksagora telah mengerahkan sisa tenaga yang ada untuk menghentakkan ilmunya. Tetapi keris itu sama sekali tidak berubah. Tidak ada kilatan cahaya yang menandai bahwa ilmu Wreksagora dapat dibangkitkan lagi. Karena itu, maka Agung Sedayu sama sekali tidak bergeser ketika Wreksagora yang seakan-akan tidak mau melihat kenyataan itu telah mengangkat kerisnya dan kemudian menghembuskannya keras-keras. Agung Sedayu hanya menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat betapa kecewanya Wreksagora. Tetapi kenyataan pahit itu rasa-rasanya ingin dihindarinya. Karena itu, maka beberapa kali ia menghembus ujung keris itu, semakin lama semakin keras.
Sehingga kemudian nafasnya yang telah hampir pulih kembali itu pun telah terganggu pula. Ureksagora menjadi terengah-engah lagi. Sudahlah, berkata Agung Sedayu. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Karena itu, menyerahlah. Ureksagora yang kehabisan tenaga itu memang tidak mampu berbuat apa-apa lagi kecuali menundukkan kepalanya. Ternyata bahwa luka di dalam tubuhnya, meskipun tidak membunuhnya, namun telah menutup beberapa simpul syarafnya. Sehingga ia tidak mampu lagi membangkitkan kekuatan ilmunya. Jika simpul-simpul itu tidak sekedar tertutup, tetapi dirusakkannya, maka untuk selamanya ia tidak akan dapat menumbuhkan kembali kekuatan ilmunya itu. Sambil menundukkan kepalanya Ureksagora itu berkata, Aku sekarang baru meyakininya, bahwa namamu bukan sekedar seperti asap yang memenuhi udara, namun yang segera hanyut dihapus angin. Kau benar-benar seorang yang memiliki tingkat ilmu yang sangat tinggi. Tidak setinggi yang kau sangka. Kesalahanmu adalah, bahwa kau telah mengabaikan kemungkinan seperti ini dapat terjadi. Kau terlalu merendahkan aku, jawab Agung Sedayu. Tidak. Aku tidak merendahkanmu. Panembahan Cahya Warastra telah berpesan. Panembahan juga menyebutkan apa yang telah kau lakukan atas Bangolamatan. Karena itu, aku telah bertempur dengan hati-hati dan dengan seluruh kekuatan ilmuku. Bahkan ilmu simpananku. Tetapi aku kau kalahkan, sebagaimana kau mengalahkan Bangolamatan. Seperti Bangolamatan, maka aku pun tidak kau bunuh sekarang ini, meskipun ada kesempatan bagimu, berkata Ureksagora pula. Aku ingin kau menyerah. Kau diperlukan untuk menjernihkan persoalan antara Mataram dan Madiun. Meskipun barangkali yang kau ketahui tidak terlalu banyak, tetapi mungkin keteranganmu akan berarti, sahut Agung Sedayu. Kau salah. Aku tidak akan berarti apa-apa lagi. Sebaiknya kau bunuh saja aku di sini, desis Ureksagora. Kau tentu tahu bahwa aku tidak akan berbicara apa-apa. Kau pun tahu bahwa jika aku masih hidup dan mendapatkan kekuatan serta ilmuku kembali, maka kapanpun waktunya, aku akan membunuhmu. Itu bukan soal, berkata Agung Sedayu. Semua orang akan berpikir seperti itu. Tetapi aku masih mempercayaimu, bahwa kau adalah seseorang yang mempunyai dua unsur sifat sebagaimana aku, sebagaimana Panembahan Cahya Warastra dan sebagaimana Panembahan Senapati. Yaitu baik dan buruk. Kalau kau sempat membuat pertimbangan-pertimbangan, maka keputusanmu akan berubah. Tidak. Aku adalah pendendam yang paling mutlak di antara semua orang. Dendamku kepadamu tidak akan dapat dihapuskan oleh apapun juga, geram orang itu. Terserahlah kepadamu. Tetapi kau adalah tawananku, berkata Agung Sedayu. Dengan isyarat, maka Agung Sedayu pun telah memanggil dua orang pengawal tanah perdikan yang melepaskan lawan-lawannya di medan. Ikat orang itu dan bawa ke belakang garis pertempuran. Ia termasuk orang penting yang tidak boleh terlepas. Tetapi ia sudah tidak berbahaya lagi, pesan Agung Sedayu. Ureksagora sama sekali tidak meronta. Namun terdengar ia menggeram. Pada matanya memang terbayang dendam yang sangat dalam kepada Agung Sedayu yang dapat mengalahkannya. Tetapi ia pun tidak dapat mengingkari kenyataan tentang dirinya sendiri dan tentang orang yang telah mengalahkannya itu. Karena itu Ureksagora membiarkan kedua tangannya diikat di belakang punggungnya, kemudian kedua orang pengawal telah membawanya ke belakang garis pertempuran. Sementara itu, Kiai Gringsing memang menjadi agak cemas tentang muridnya itu. Semula ia masih saja tidak banyak memperhatikannya ketika ia mendengar cambuk Agung Sedayu yang meledak-ledak dengan kerasnya, sehingga rasa-rasanya telah memecahkan selaput telinga. Dengan demikian Kiai Gringsing mengetahui bahwa Agung Sedayu masih belum merasa perlu meningkatkan ilmunya pada tataran tertinggi. Namun ketika kemudian suara cambuk itu menjadi lunak, maka Kiai Gringsing menyadari bahwa Agung Sedayu benar-benar telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Lawannya tentu orang yang berilmu tinggi, sehingga Agung Sedayu telah meningkatkan ilmunya pada tataran tertinggi pula. Kecemasan Kiai Gringsing menjadi semakin dalam ketika suara cambuk itu telah menjadi diam sama sekali. Kemudian terdengar sorak yang membahana tanpa mengetahui dengan pasti siapakah yang telah bersorak itu. Tetapi kecemasan Kiai Gringsing itu kemudian telah lenyap ketika tiba-tiba saja ia mendengar lagi ledakan cambuk Agung Sedayu. Sebenarnya lah ketika Ureksagora telah dibawa ke belakang garis pertempuran, Agung Sedayu telah memasuki lagi arena pertempuran.
Tetapi ia telah mempengaruhi ketahanan jiwani lawan-lawannya dengan ledakan cambuknya itu. Ketahanan pasukan Panembahan Cahyawarastra telah menjadi semakin susut. 2 orang di antara mereka yang berilmu tinggi telah dapat dikalahkan. Meskipun kedua orang yang telah memenangkan pertempuran itu tidak dengan serta-merta dan dengan kejamnya memasuki medan, namun keseimbangan pun telah berubah. 2 gigi pasukan Panembahan Cahyawarastra telah patah. Namun Ki Jayaraga dan Agung Sedayu bukan pembunuh-pembunuh yang tidak berperi kemanusiaan. Sehingga karena itu, maka justru keduanya tidak langsung terjun ke medan. Apalagi Ki Jayaraga masih mengingat keadaan tubuhnya sendiri. Dalam pada itu, Panembahan Cahyawarastra yang telah terlibat dalam pertempuran yang sengit melawan Ki Patih Mandaraka, tidak segera dapat mengetahui apa yang telah terjadi dengan pasukannya. Para penghubung tidak berani mendekatinya untuk memberikan laporan tentang perkembangan medan yang mencemaskan. 2 orang penghubung yang datang harus menunggu kesempatan. Ketika keduanya sempat saling berbicara, maka keduanya membawa berita buruk. Kematian Karpatole dan kekalahan Wreksagora yang dapat ditangkap hidup-hidup oleh Agung Sedayu. Dengan demikian maka pasukan Tanah Perdikan di kedua lingkungan arena itu telah mendesak pasukan Panembahan Cahyawarastra. Dalam pada itu, ternyata bahwa Ki Patih Mandaraka benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi. Panembahan Cahyawarastra yang merasa dirinya telah menempa diri untuk waktu yang lama dengan mematangkan berbagai macam ilmunya, harus mengakui bahwa Ki Patih Mandaraka yang di masa sebelumnya bernama Ki Jurumartani itu adalah seorang yang menguasai berbagai macam ilmu yang sangat tinggi. Ketika Panembahan Cahyawarastra menyerang Ki Patih dengan kekuatan ilmunya yang mendahului gerak wadagnya, maka Ki Patih sama sekali tidak terkejut. Ada beberapa orang yang mampu berbuat seperti itu. Seakan-akan wadagnya mempunyai kepanjangan yang tidak nampak oleh mata. Tetapi penggeraita Ki Mandaraka yang tajam seakan-akan dapat melihat kepanjangan dari wadag yang tidak nampak itu. Karena itu, maka getaran ilmu yang mendahului wadagnya itu pun tidak pernah dapat menyentuh tubuh Ki Mandaraka yang dapat bergerak dengan cepat sekali. Tetapi Panembahan Cahyawarastra adalah juga seorang yang berilmu tinggi. Bukan saja serangannya yang mendahului wadagnya, namun Panembahan Cahyawarastra juga mampu menaburkan udara panas yang menyengat lawannya. Namun serangan itu tidak mampu juga melemahkan pertahanan Ki Patih Mandaraka. Ketika udara panas bergetar mengalir bergelombang menyerangnya, maka Ki Mandaraka telah mengeterapkan ilmu yang sebaliknya. Ki Patih itu mampu menggetarkan udara dengan kekuatan yang menyerap sama sekali panas dari udara, sampai kekuatannya yang paling lemah sekalipun, sehingga rasa-rasanya udara di sekitarnya telah membeku. Dengan demikian maka serangan Panembahan Cahyawarastra sama sekali tidak menghadapi benturan kekuatan, namun seakan-akan kekuatan itu dengan lunak telah terhisap ke dalam ilmu yang dilepaskan oleh Ki Mandaraka. Panembahan Cahyawarastra menggeram. Ia ingin membentur ilmu Ki Patih sehingga segera akan dapat diketahui ilmu siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Namun Ki Mandaraka telah mengatasi ilmunya dengan caranya sendiri. Demikianlah, kedua orang yang berilmu sangat tinggi itu telah bertempur dengan saling beradu ilmu. Keduanya ternyata memang orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Namun sementara itu, hampir di segala medan, pasukan Tanah Perdikan menoreh telah mendesak lawan-lawannya. Perhitungan Panembahan Cahyawarastra yang keliru, serta ketajaman hidung petugas Sandi Mataram yang telah mencium gerakan Panembahan itu, telah menyelamatkan Tanah Perdikan menoreh. Serangan terbesar yang datang dari arah selatan ternyata tidak mampu mendesak maju. Para pemimpin prajurit Madiun yang diperbantukan kepada Panembahan Cahyawarastra itu menyadari bahwa kecepatan gerak para petugas Sandi serta prajurit Mataram memang melampaui kecepatan gerak petugas Sandi dari Madiun. Dengan demikian, maka pasukan Madiun itu telah terdesak mundur. Mereka memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali berusaha untuk bertahan selama mungkin. Mereka tidak lagi dapat membuat perhitungan yang mapan, tetapi sekedar menunggu perkembangan keadaan. Jika Panembahan Cahyawarastra berhasil menguasai Padukuhan Induk, maka keadaan tentu akan segera berubah. Namun para penghubung telah memberikan keterangan yang tidak meyakinkan. Mereka telah memberikan laporan kepada para pemimpin prajurit dari Madiun, bahwa di segala medan, pasukan Panembahan Cahyawarastra telah terdesak. Seorang senapati dari Madiun telah menggeram. Ini adalah tanggung jawab Cahyawarastra. Jika ia mau mendengarkan petunjuk Panembahan Mas dari Madiun, maka keadaannya tentu akan berbeda.
Panembahan Cahyawarastra memang keras kepala, senapati yang lain sempat menyahut. Ia ingin mendapatkan pujian, serta anggapan bahwa kemampuannya melampaui kemampuan para adipati di daerah timur. Rencananya membunuh Kipatih Mandaraka itu adalah karena ia ingin disebut pahlawan tertinggi dari Madiun. Tentu bukan sekedar sebutan pahlawan, berkata senapati yang pertama. Sekarang, pasukan kita mengalami kesulitan di sini, sahut senapati yang seorang lagi. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu selain bertahan. Semuanya sudah terjadi. Dan mereka harus mencari jalan keluar dari kesulitan bagi pasukannya. Sementara itu, pasukan yang datang dari arah lain pun mengalami kesulitan yang sama. Yang datang dari arah utara adalah pasukan yang paling parah. Yang bertempur di sisi ini pada umumnya memang bukan prajurit. Mereka datang untuk tujuan yang khusus, yang justru telah dimanfaatkan oleh Panembahan Cahyawarastra. Namun ternyata mereka tidak berhasil memasuki tanah perdikan menoreh. Mereka telah mendapat perlawanan yang kuat, melampaui kekuatan mereka. Namun dengan demikian, karena mereka memang tidak datang dengan niat yang mantap di dalam hati untuk memperjuangkan satu cita-cita yang mantap pula dalam satu perjuangan, maka keberanian mereka pun ternyata paling cepat surut. Ketika mereka tidak berharap lagi untuk dapat memasuki tanah perdikan menoreh yang mereka anggap cukup kaya itu, maka mereka pun telah kehilangan gairah perjuangan mereka. Demikian mereka terdesak semakin jauh, serta tidak lagi berpengharapan untuk menang, maka mereka tidak merasa perlu lagi untuk bertempur lebih lama. Yang telah menjadi korban dan terbaring di tanah, memang tidak akan pernah mereka tangisi, karena hal itu adalah akibat yang mereka anggap wajar bagi kerja mereka. Bukan saja di tanah perdikan, tetapi dimanapun juga. Namun yang masih hidup, menganggap bahwa yang paling baik adalah melarikan diri, apabila sudah tidak ada harapan lagi. Mereka sudah merasa terlalu lama menunggu. Korban telah cukup banyak. Namun nampaknya para pemimpin mereka masih belum dapat menguasai pedukuhan induk tanah perdikan. Kipatih Mandaraka belum mati, dan Ki Gede Menoreh belum menyerah atau bahkan mati pula. Karena itu, maka mereka merasa tidak ada gunanya bertempur lebih lama lagi. Mereka tidak akan mendapatkan apapun juga selain kematian sebagaimana kawan-kawannya. Karena itu, maka pasukan di sisi utara itulah yang paling cepat menarik diri. Para prajurit Madiun yang ada di pasukan itu berusaha untuk bertahan dan memaksa mereka bertempur terus. Namun para pemimpin itu tidak mampu memaksakan perintah-perintah mereka. Orang-orang yang berniat untuk memasuki tanah perdikan yang kaya itu, pada suatu saat yang justru paling gawat, merasa tidak berada di bawah perintah para prajurit Madiun. Karena itu, maka mereka tidak menghiraukan perintah-perintah mereka lagi. Senapati Madiun yang memimpin pasukan itu memang menjadi marah. Tetapi ketika ia mengancam akan menghukum berat setiap orang yang meninggalkan medan di luar perintah, maka orang-orang itu justru siap melawannya. Bahkan seorang yang berjenggot dan bercambang lebat berteriak. Bunuh saja senapati itu jika mereka melarang kita menarik diri dari medan, senapati itu bukannya menjadi gentar. Tetapi ia masih menghadapi pasukan tanah perdikan yang mendesak terus. Karena itu, maka perhatiannya masih juga lebih banyak tertuju kepada pasukan tanah perdikan menoreh. Jika ia melayani dan harus bertempur dengan orang-orangnya sendiri, maka pasukannya tentu akan menjadi semakin lemah. Tetapi senapati itu tahu pasti, beberapa orang pemimpin dari antara mereka yang telah berkhianat itu. Karena itu, maka senapati dari Madiun yang marah itu berkata kepada orang-orang yang mencoba melawan perintahnya. Kau tahu, hukuman apa yang bakal kau terima jika kau melawan perintahku? Apalagi mengancam untuk membunuhku. Seorang di antara mereka berkata, jika kau mati, tidak ada orang yang akan menghukumku. Para senapati besar di Madiun mengetahui apa yang telah terjadi. Jangan kau kira bahwa kau akan luput dari hukuman. Bahkan seandainya kau jatuh ke tangan pasukan tanah perdikan pun kau akan dihukum karena melawan perintah. Kalian akan diserahkan kepada panglima prajurit di Madiun, atau bahkan dibawa ke Mataram dengan nasib yang lebih buruk lagi. Mataram sangat membenci prajurit atau yang dinyatakan sebagai prajurit yang melawan perintah, berkata senapati itu. Orang-orang itu memang sempat memikirkan ancaman itu. Namun mereka benar-benar tidak mau lagi bertempur, sehingga beberapa orang di antara mereka segera mengambil jalan mereka sendiri. Beberapa orang di antara mereka yang datang ke tanah perdikan menoreh dengan harapan tersendiri itu telah berusaha untuk melarikan diri.
Mereka merasa telah gagal sama sekali, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk menunggu lebih lama lagi, atau bahkan mati terbunuh. Sementara itu Senapati prajurit Madiun yang memimpin pasukan yang amat khusus itu tidak dapat mencegah mereka, untuk menghindari benturan di antara mereka, sehingga akan mempercepat kehancuran mereka sendiri. Tetapi Senapati itu tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi. Dengan demikian maka pasukan Panembahan Cahyawarastra di sisi utara itulah yang pertama-tama mengalami kekalahan mutlak. Demikian sekelompok di antara mereka meninggalkan medan, maka kekuatannya menjadi jauh susut. Pasukan Tanah Perdikan nampaknya juga memanfaatkan kesempatan itu, sehingga pasukan Panembahan Cahyawarastra yang tersisa itu tidak dapat bertahan lagi. Senapatinya pun menganggap bahwa jika mereka berkeras untuk bertahan, maka keadaan mereka tentu akan menjadi semakin parah. Karena itu, maka Senapatinya pun telah memerintahkan pasukannya untuk mengambil kesempatan menarik diri. Mereka harus meninggalkan medan dan kemudian menyatukan diri di tempat yang telah ditentukan, sebagaimana mereka rencanakan sebelumnya untuk membenahi diri. Namun, karena keadaan pasukannya yang telah terkoyak-koyak, maka hampir tidak ada gunanya lagi mereka membenahi diri untuk tampil kembali di medan pertempuran. Demikianlah, ketika aba-aba diberikan, maka pasukan Panembahan Cahyawarastra itu bagaikan genangan air yang dituang. Dengan cepatnya susut dan kemudian kering. Dengan ketangkasan prajurit, maka pasukan yang tersisa itu pun telah menghindar dari medan. Mereka telah memasuki sebuah pategalan dan seakan-akan menghilang di dalamnya. Namun ternyata bahwa mereka mampu menghambat orang-orang yang mengejar mereka, dengan serangan yang tiba-tiba, kemudian menghilang. Ternyata bahwa prajurit Madiun yang tersisa dari keseluruhan pasukan di sisi utara itu pun telah menarik diri. Tetapi mereka tidak langsung berlari bercerai-berai. Mereka telah berkumpul di tempat yang memang telah direncanakan. Karena sebagai seorang pimpinan yang berpengalaman, Senapati Madiun itu telah memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi. Termasuk jika pasukannya terdesak. Pasukan Tanah Perdikan memang tidak mengejar mereka untuk seterusnya. Mereka sadari bahwa dengan demikian korban akan terlalu banyak jatuh di antara mereka dalam pengejaran itu. Meskipun mereka lebih menguasai medannya, tetapi memukul kemudian berlari itu adalah satu gelar perang yang sangat berbahaya. Terutama bagi pasukan yang telah berputus asa. Karena itu, maka pengejaran atas pasukan yang mundur itu pun dilakukan dengan gelar pula. Mereka dengan hati-hati menerobos pategalan itu dalam satu deretan, yang tidak terlepas yang seorang dengan orang-orang di sebelah menyebelahnya. Tetapi gerak yang demikian memang memerlukan waktu, sehingga para prajurit dari pasukan Panembahan Cahyawarastra itu telah lebih dahulu mencapai tempat yang mereka rencanakan. Dengan cepat Senapati pasukan itu memberikan perintah, agar pasukannya segera bergabung dengan pasukan yang menyerang Tanah Perdikan itu dari sisi barat. Dengan tangkas pula sisa dari pasukan yang bertugas di sisi utara itu telah menghilang. Mereka segera merayap menuju ke sebelah barat Tanah Perdikan untuk bergabung dengan pasukan yang ada di sana. Dari seorang penghubung mereka tahu bahwa pasukan yang ada di sebelah barat itu pun mengalami tekanan yang berat dari pasukan Tanah Perdikan menoreh, yang seakan-akan jumlahnya selalu bertambah. Mudah-mudahan pasukan Tanah Perdikan tidak segera memperhitungkan kehadiran kami di medan sebelah barat, berkata Senapati itu. Dengan demikian maka kita akan mempergunakan waktu yang sedikit untuk memukul pasukan mereka yang ada di medan itu. Meskipun akhirnya pasukan Tanah Perdikan itu pasti tahu juga, tetapi waktu yang sedikit itu semoga berarti bagi kita. Demikianlah, dengan tergesa-gesa sisa pasukan itu telah menuju ke medan di sisi barat, melintasi lereng pegunungan dengan menghindari padukuhan-padukuhan. Mereka berusaha untuk mempergunakan kesempatan sedikit saat mereka mendahului pasukan Tanah Perdikan menoreh. Mereka berharap bahwa Tanah Perdikan terlambat menyadari kehadiran mereka di sisi barat, karena pasukan itu dikira melarikan diri. Tetapi para petugas sandi Tanah Perdikan sempat melihat iring-iringan itu, sehingga mereka sempat memberikan laporan tentang mereka. Namun petugas sandi itu memang menjadi bingung. Ia tidak dapat menyampaikan hal itu kepada Ki Gede yang sedang bertempur di medan. Ia juga tidak dapat berbicara dengan para pemimpin yang lain. Tetapi petugas sandi itu kemudian mengetahui bahwa Agung Sedayu telah menyelesaikan lawannya. Namun Agung Sedayu masih juga bertempur di antara pasukannya di sayap sebelah kanan.
Dalam keadaan yang demikian, maka ia telah bertemu dengan penghubung yang akan memberikan laporan tentang kemenangan di medan di sisi utara. Pasukan Panembahan Cahya Warastra telah menarik diri dari medan, sementara beberapa petugas sedang melacak pasukan yang menarik diri itu. Dengan demikian maka pasukan Tanah Perdikan akan tetap dapat mengetahui agar yang dilakukan oleh sisa-sisa pasukan itu. Dalam cetakan buku asli terdapat bagian yang hilang di sini. Mereka menuju ke medan di sisi barat, berkata petugas sandi itu. Penghubung itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, marilah. Berikan laporan itu kepada pimpinan pasukan di sisi utara itu. Petugas sandi itu pun kemudian telah menuju ke pasukan Tanah Perdikan yang telah kehilangan lawannya itu untuk memberitahukan apa yang telah dilihatnya. Jadi mereka berusaha bergabung dengan pasukan di sisi barat, bertanya pimpinan pasukan Tanah Perdikan yang telah memenangkan pertempuran itu. Ya, jawab petugas sandi itu. Namun di samping laporan itu, telah datang pula laporan tentang keributan yang terjadi di sebuah padukuhan kecil di dekat bekas medan di sisi utara itu. Orang-orang yang melarikan diri dari medan telah memasuki padukuhan sebelah untuk merampok rumah-rumah yang ditinggal mengungsi penduduk, berkata penghubung yang memberikan laporan itu. Akhirnya pemimpin pasukan di sisi utara itu telah mengambil keputusan membagi pasukannya. Dari penghubung yang memberikan laporan tentang perampokan yang terjadi di padukuhan itu, ia mengetahui bahwa telah terjadi perlawanan dari para pengawal yang memang ditinggalkan di padukuhan itu. Tetapi jumlah para pengawal itu terlalu sedikit. Para pengawal dari Tanah Perdikan itu pun telah bergerak dengan cepat. Sebagian pasukannya telah menuju ke padukuhan sebelah, sementara yang lain telah menyusul pasukan lawan yang pergi ke medan di sisi barat. Dalam pada itu, orang-orang yang datang ke Tanah Perdikan itu dengan niat yang lain dari membunuh Ki Patih Mandaraka, yang menjadi kecewa karena kegagalan yang mereka alami di medan pertempuran itu sehingga tidak sempat memasuki padukuhan-padukuhan yang lebih besar, telah memasuki padukuhan kecil. Mereka menganggap bahwa apa yang akan mereka dapatkan di padukuhan kecil itu akan dapat mereka jadikan sekadar penawar perasaan mereka yang sangat kecewa. Tetapi ternyata mereka tidak dapat melakukan begitu saja, karena di padukuhan itu terdapat beberapa orang pengawal, dibantu oleh orang-orang yang meskipun sudah memasuki pertengahan abad, namun masih memiliki kemampuan untuk bertempur. Karena pada umumnya mereka adalah bekas pengawal atau mereka yang di masa mudanya pernah terlibat dalam pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di Tanah Perdikan itu sebelumnya. Karena itu, maka para pengawal yang ada di padukuhan-padukuhan kecil itu untuk sementara dapat menghambat langkah-langkah liar yang akan diambil oleh orang-orang yang melarikan diri dari medan di sisi utara itu. Namun beberapa saat kemudian, sebagian dari pasukan pengawal Tanah Perdikan telah datang ke padukuhan itu. Mereka tidak langsung memasuki padukuhan itu, tetapi mereka telah membagi diri dalam kelompok-kelompok yang memasuki padukuhan itu dari mulut-mulut lorong yang berbeda. Dengan demikian maka orang-orang yang berusaha merampok rumah-rumah kosong yang ditinggal mengungsi itu seakan-akan telah terkepung. Sebenarnya lah mereka tidak mendapat banyak kesempatan untuk melarikan diri. Kemarahan pasukan pengawal Tanah Perdikan kepada mereka, jauh lebih besar daripada kepada para prajurit yang memang bertempur untuk satu tujuan tertentu yang ingin mereka selesaikan dengan perang. Berbeda dengan orang-orang yang justru mempergunakan kesempatan itu untuk merampok dan merampas. Dengan demikian, maka korban yang jatuh di antara mereka yang telah melakukan perampokan itu justru menjadi lebih banyak dari para prajurit, sebelum sisanya akhirnya juga menyerahkan diri. Tetapi perlakuan para pengawal Tanah Perdikan kepada mereka ternyata lebih buruk dari perlakuan mereka terhadap para prajurit yang menyerah atau tertangkap. Pasukan Tanah Perdikan yang menuju ke medan di sisi barat itu pun telah berjalan semakin cepat. Mereka menyadari bahwa pasukan Panembahan Cahya Warastra tentu akan mempergunakan kesempatan untuk menghancurkan pasukan Tanah Perdikan di sisi barat, untuk menebus kekalahannya di medan di sisi utara. Karena itu, maka pasukan itu pun telah memilih jalan pintas. Sebagai orang-orang Tanah Perdikan, maka mereka lebih mengenal lingkungan daripada orang-orang yang datang menyerang. Tetapi selisih waktu keberangkatan pasukan itu memang agak banyak. Sementara matahari telah menjadi semakin rendah. Sebenarnya lah bahwa pasukan Panembahan Cahya Warastra yang meninggalkan medan di sisi utara dan menggabungkan diri di medan sebelah barat itu sangat mengejutkan.
Apalagi mereka dengan sengaja berteriak-teriak bahwa pasukan Tanah Perdikan di sisi utara telah dihancurkan. Sebagian pasukan kami langsung menuju ke padukuhan induk, teriak salah seorang pemimpin kelompok. Para pengawal Tanah Perdikan yang bertempur di sisi sebelah barat itu memang terkejut. Teriakan-teriakan itu agaknya memang sangat berpengaruh secara jiwani. Para pengawal Tanah Perdikan itu telah mencemaskan kawan-kawannya dan juga mencemaskan padukuhan induk. Bahkan kemudian mencemaskan diri mereka sendiri. Namun para pemimpin pengawal Tanah Perdikan itu pun telah berusaha mengatasi kegelisahan itu. Dengan lantang seorang di antara mereka berteriak, "Kita tebus kekalahan di sisi utara. Kita hancurkan mereka di sini." Pemimpin kelompok yang lain telah menyahut, "Ya, kita tuntut mereka yang telah membunuh kawan-kawan kita untuk membayar kembali hutang mereka." "Hutang nyawa dibayar dengan nyawa," teriak yang lain. Teriakan-teriakan itu ternyata mampu membangkitkan nyala di hati para pengawal Tanah Perdikan yang menjadi surut itu. Api seakan-akan justru berkobar semakin membesar di dalam setiap dada. Namun adalah satu kenyataan bahwa jumlah lawan mereka telah bertambah. Sementara itu, pemimpin pasukan Panembahan Cahya Warastra yang datang dari sisi utara itu telah menemui Senapati yang memimpin pasukan di sisi barat itu dan menyampaikan laporan tentang peristiwa yang sebenarnya telah terjadi. "Kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya," berkata Senapati yang datang dari utara itu. "Bagus," geram Senapati di sisi barat. "Perintah pun telah mengumandang di lereng pegunungan. Pasukan di sisi barat itu pun harus segera dihancurkannya pula. Jangan beri kesempatan." Seperti pasukan di sisi utara, para pengawal Tanah Perdikan di sisi barat ini pun harus segera kita hancurkan. "Kita akan segera menuju ke padukuhan induk," terdengar suara Senapati yang memimpin pasukan Panembahan Cahya Warastra di sisi barat. Perintah itu memang cukup berpengaruh. Pasukan yang memang berada di sisi barat yang mulai menjadi letih itu seakan-akan telah mendapatkan tenaga baru. Sementara itu, pasukan yang datang dari sisi utara, berusaha untuk membalas dendam atas kekalahan yang telah mereka alami di sisi utara. Dengan demikian, maka pertempuran di sisi barat itu bagaikan bergejolak. Para pengawal Tanah Perdikan menoreh telah mengalami tekanan yang sangat besar, sehingga sesaat garis pertempuran memang telah bergeser. Sementara itu, tekanan pun semakin lama menjadi semakin berat. Namun para pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan telah berhasil membakar gelora perjuangan di hati para pengawal. Karena itu, maka mereka pun telah meningkatkan kekuatan dan kemampuan yang masih ada di dalam diri mereka masing-masing. Sementara tubuh mereka bagaikan telah menjadi basah oleh keringat. Tetapi kehadiran atas pasukan di sisi utara itu memang berpengaruh. Mereka benar-benar ingin memanfaatkan keadaan itu untuk menghancurkan pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh, sehingga dengan demikian mereka akan dapat menuju ke padukuhan induk untuk dengan cepat menduduki padukuhan itu. Sementara itu, pasukan pengawal Tanah Perdikan yang telah menarik diri dari sisi utara itu pun berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka mengambil jalan pintas, sehingga sebuah iring-iringan panjang, seorang demi seorang, menjalar di pematang-pematang sawah. Mereka tidak lagi memikirkan bentuk barisan mereka. Yang penting, mereka akan dapat mencapai medan di sisi barat itu secepat-cepatnya. Ternyata kedatangan mereka hampir terlambat. Pasukan Panembahan Cahya Warastra telah berhasil mendorong surut pasukan pengawal Tanah Perdikan. Bahkan sebagian dari sayap-sayap pasukan lawan itu telah berusaha untuk mengurung ujung-ujung sayap pasukan pengawal Tanah Perdikan. Namun dalam keadaan yang gawat itu, terdengar sorak menggelegar. Gemanya telah terpantul di lereng-lereng pegunungan, sehingga sorak itu telah mengumandang dan berdengung berulang kali di telinga mereka yang ada di medan pertempuran itu. Kedatangan pasukan pengawal Tanah Perdikan itu memang menggelisahkan lawan. Namun mereka masih ingin mempergunakan waktu yang sesaat, sebelum pasukan Tanah Perdikan yang baru datang itu memasuki medan. Dengan menghentakkan kekuatan seluruh pasukan, maka mereka berusaha untuk mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Dengan garangnya mereka mengayunkan senjata-senjata mereka. Namun para pengawal Tanah Perdikan yang merasa segera mendapat kekuatan baru, telah mengerahkan segenap kemampuan mereka pula untuk melawan tekanan yang berat itu. Pada saat yang pendek itu memang jatuh beberapa orang korban dari kedua belah pihak. Tetapi pasukan Panembahan Cahya Warastra tidak berhasil untuk mendorong pasukan pengawal Tanah Perdikan.
Dalam pertempuran yang menjadi semakin garang itu, pasukan pengawal Tanah Perdikan yang datang sempat memasuki gelar pasukan Tanah Perdikan. Dengan demikian maka pasukan Panembahan Cahyawarastra itu tidak mendapat kesempatan lagi. Pasukan pengawal Tanah Perdikan telah semakin kuat, sehingga dengan demikian maka tidak ada harapan lagi bagi pasukan Panembahan Cahyawarastra itu. Namun demikian, ternyata mereka tidak mudah menjadi putus asa. Mereka menghadapi pasukan pengawal Tanah Perdikan dengan hati yang bergelora. Sementara itu, dalam pertempuran di dekat Padukuhan Induk, pasukan Panembahan Cahyawarastra memang mulai terdesak. Meskipun Ki Jayaraga tidak melibatkan diri langsung dalam pertempuran sebagaimana seorang yang berilmu tinggi, juga karena keadaan tubuhnya yang masih sangat lemah, namun para pengawal di sekitarnya seakan-akan menjadi semakin kuat menghadapi lawan-lawannya. Sedangkan di sayap kanan, Agung Sedayu berada di antara para pengawal mendesak lawan-lawan mereka pula. Meskipun Agung Sedayu tidak mempergunakan kemampuan tertinggi yang dimilikinya, namun kehadirannya di medan itu bagaikan kehadiran sesosok hantu yang sangat menakutkan. Cambuknya meledak-ledak bagaikan memecahkan selaput telinga. Tetapi dengan demikian, hentakan juntai cambuknya itu tidak langsung membunuh lawan-lawannya karena sentuhannya. Dalam tekanan yang berat itu, maka Putut Sendawa masih juga bertempur melawan Kiai Gringsing. Semula Putut Sendawa memang mengharap kehadiran Ki Ajar Cangkring untuk bersama-sama melawan orang tua itu sebagaimana direncanakan. Tetapi Ki Ajar Cangkring ternyata tidak sempat meninggalkan Ki Waskita, yang di luar perhitungannya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Putut Sendawa yang sejak semula memang merasakan kelemahannya menghadapi orang tua itu, menjadi semakin yakin bahwa ia tidak akan dapat berbuat banyak. Karena itu, maka ia menjadi semakin pasrah, meskipun ia sama sekali tidak mengendorkan pertempuran itu. Mata tombaknya yang agak lain dengan tombak kebanyakan itu berputaran dengan garangnya. Sementara Putut Sendawa bagaikan beterbangan mengitari lawannya. Tetapi orang tua yang nampaknya wadaknya sudah tidak banyak mendukung kemampuannya itu, ternyata masih memiliki kemampuan yang tidak terjangkau. Ujung tombaknya sama sekali tidak mampu menggapai tubuh yang tua itu. Bahkan sekali-sekali ia sudah merasakan sentuhan angin juntai cambuk orang bercambuk itu. Kiai Gringsing yang melihat kegigihan lawannya, hatinya memang tersentuh. Rasa-rasanya ia melihat seseorang yang telah berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mencapai satu tujuan, tanpa mengenal putus asa, namun tidak akan dapat tercapai. Tetapi Putut Sendawa pun merasa bahwa orang tua itu seakan-akan tidak bersungguh-sungguh. Putut Sendawa yakin, seandainya orang tua itu bersungguh-sungguh, maka ia pun telah mati sejak lama. Karena itu, maka ketika Putut Sendawa telah kehilangan sebagian dari tenaganya yang menyusut oleh kelelahan, maka ia pun bertanya, "Kiai, kenapa Kiai masih juga belum membunuh aku?" "Aku belum berhasil," jawab Kiai Gringsing. "Kau memiliki kemampuan bergerak demikian cepatnya, seperti burung sikatan menyambar belalang. Sedangkan wadahku yang tua tidak mampu lagi bermain-main secepat kau." Putut Sendawa tertawa. Katanya, "Kiai tidak usah berbelas kasihan. Kita berada di medan pertempuran. Apapun yang terjadi, adalah sah. Demikian juga jika Kiai membunuh aku." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera menjawab. Karena itu, maka Putut Sendawalah yang kemudian berkata, "Kiai, langkah yang Kiai ambil telah membuat aku ragu-ragu untuk melepaskan senjata terakhirku. Senjata yang tidak akan dapat dikembalikan oleh lawan-lawanku. Senjata yang akan mencabut nyawa setiap orang yang menjadi sasaran senjataku. Kenapa kau ragu-ragu? Bukankah menurut pendirianmu, apa saja yang terjadi adalah sah? Juga senjatamu itu," jawab Kiai Gringsing. "Tetapi Kiai tidak bersungguh-sungguh berusaha membunuhku. Aku akan merasa berdosa jika akulah yang bersungguh-sungguh berusaha membunuh Kiai, orang yang tidak bersikap bermusuhan terhadapku," berkata Putut itu. "Kau salah. Aku akan membunuhmu. Karena itu, kau harus berusaha membunuhku lebih dahulu, jika kau ingin tetap hidup," jawab Kiai Gringsing. Putut Sendawa justru semakin ragu-ragu menghadapi orang tua itu. Putut Sendawa melihat betapa wajah orang tua itu demikian lembut. Sama sekali tidak terpancar sikap bermusuhan dan apalagi untuk benar-benar melakukan pembunuhan. Karena itu, maka Putut itu pun masih saja merasa ragu-ragu untuk melepaskan senjatanya yang terakhir, yang tidak pernah memberi kesempatan lawannya tetap hidup,
jika ia mempergunakannya. Tetapi rasa-rasanya tidak adil baginya jika untuk melawan orang tua itu, ia juga mempergunakan senjatanya itu. Seandainya ia berhasil membunuh orang tua itu, maka ia justru akan merasa sangat bersalah, karena orang tua itu menurut pendapatnya, juga tidak bersungguh-sungguh untuk membunuhnya. Namun orang tua itu ternyata telah mendesaknya. Ledakan cambuk Kiai Gringsing tiba-tiba saja telah menghentak seisi dadanya. Meskipun ujung juntai cambuk itu tidak menyentuh tubuhnya sama sekali, namun getarannya benar-benar telah terasa mengguncang jantung. "Bersiaplah untuk mati," berkata Kiai Gringsing. "Kiai," berkata Putut Sendawa. "Sepantasnya memang akulah yang mati, bukan Kiai. Karena ilmuku sama sekali tidak sebanding dengan ilmu yang Kiai miliki. Sebenarnya menurut rencana, aku harus bertempur berdua melawan Kiai. Tetapi pasanganku itu ternyata telah tersangkut melawan orang lain dan bertempur di sebelah." Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, "Agaknya orang itu bertemu dengan Ki Waskita atau Ki Jayaraga. Siapakah nama orang yang kau maksud?" "Ki Ajar Cangkring. Mungkin berdua kami dapat mengimbangi kemampuan Kiai yang sangat tinggi. Bahkan mungkin juga tidak, karena ternyata kemampuan Kiai tidak terjangkau oleh penalaranku. Yang Kiai pergunakan sekarang untuk melawanku, tidak ada separuh dari kemampuan Kiai itu," berkata Putut Sendawa. "Sudahlah," berkata Kiai Gringsing. "Bersiaplah. Kita memang harus segera mengakhiri pertempuran ini. Sebentar lagi semuanya akan selesai." Putut Sendawa masih tetap ragu-ragu. Namun ketika Kiai Gringsing sekali lagi meledakkan cambuknya, maka Putut Sendawa yang merasa isi dadanya terguncang telah berkata, "Baiklah Kiai. Aku akan membunuh Kiai. Aku bersungguh-sungguh. Jika aku berhasil, aku mohon maaf Kiai. Kita berada di peperangan." Kiai Gringsing bergeser surut. Ia pun telah mempersiapkan diri, karena agaknya Putut Sendawa itu bersungguh-sungguh. Sebenarnya lah sejenak kemudian, Putut Sendawa itu pun telah menyerang lagi dengan garangnya. Ilmu meringankan tubuhnya benar-benar mengagumkan. Putut Sendawa itu bagaikan berterbangan mengelilingi Kiai Gringsing sambil mengayun-ayunkan senjatanya yang mengerikan itu. Jika tajam senjata itu sempat menggarit kulit, maka lukanya tentu akan sangat lebar dan mengerikan pula. Kulit daging akan terkoyak-koyak seperti dicengkeram kuku-kuku harimau silang melintang. Tetapi ternyata sangat sulit bagi Putut Sendawa untuk menyentuh tubuh Kiai Gringsing dengan senjatanya itu, sebagaimana telah dicobanya berkali-kali. Apalagi Putut Sendawa masih harus menghindari juntai cambuk Kiai Gringsing yang jika menyentuhnya, akan meninggalkan bekas luka yang tidak kalah parahnya dari luka tergores ujung tombaknya. Karena itu, maka Putut Sendawa itu memang telah bertekad untuk melepaskan senjata pamungkasnya. Ia akan mencoba untuk membunuh Kiai Gringsing. Meski ia akan merasa bersalah, tetapi ia tentu akan mendapat penghormatan besar dari Panembahan Cahyawarastra. Bahkan barangkali ia akan segera mendapat kedudukan yang baik di antara orang-orang berilmu yang telah menyatakan diri mendukung Panembahan itu. Karena itu, maka ketika usahanya untuk melukai Kiai Gringsing tidak berhasil, tiba-tiba saja Putut Sendawa itu mengambil jarak. Dengan tangkasnya ia telah melepas mata tombaknya dengan melepaskan beberapa pengaitnya, sehingga kemudian dengan cepat pula ia telah meniup tangkai tombaknya itu ke arah Kiai Gringsing. Semula Kiai Gringsing menduga bahwa lawannya telah mempergunakan senjata sejenis pasar-pasar kecil beracun yang dilontarkan dengan alat semacam sumpit. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun telah menyiapkan cambuknya untuk mengibaskan pasar-pasar kecil itu, sehingga tidak mengenai sasaran. Tetapi Kiai Gringsing ternyata keliru. Yang keluar dari tangkai tombak itu sama sekali bukan pasar-pasar kecil, tetapi sebangsa serbuk yang berwarna kehitam-hitaman. Sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan, maka Kiai Gringsing langsung mengenali serbuk itu. Racun yang sangat tajam. Karena itu, maka Kiai Gringsing tidak lagi harus mengibaskan senjata lawan, tetapi ia harus berusaha untuk menepis agar serbuk yang beracun sangat tajam itu tidak mengenainya, atau terhisap pernafasannya. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun dengan segera berusaha menghentikan pernafasannya. Kemudian memutar juntai cambuknya, semakin lama semakin cepat. Ternyata kemampuan ilmu Kiai Gringsing yang benar-benar mengagumkan itu telah mampu menimbulkan angin yang bertiup kencang, sehingga serbuk kehitam-hitaman itu seakan-akan telah terhembus kembali, ke arah yang berlawanan.
Tetapi Kiai Gringsing terkejut ketika asap itu justru telah mengenai Putut Sendawa sendiri. Bahkan asap itu akan berhembus ke arah mereka yang sedang bertempur. Karena itu, maka Kiai Gringsing telah merubah putaran cambuknya, sehingga yang berhembus bukan sekedar angin yang menghalau asap beracun itu. Tetapi yang kemudian dilontarkan oleh putaran cambuknya adalah semacam angin pusaran, yang berputar dan mengangkat udara lurus ke atas. Dengan demikian maka angin pusaran itu telah menghembus dan mengangkat serbuk yang kehitam-hitaman itu melambung tinggi dan pecah di udara. Dengan demikian maka serbuk itu akan menebar, sehingga kadarnya menjadi terlalu kecil untuk dapat membunuh seseorang. Apalagi ternyata angin telah bertiup dan menebarkan asap beracun itu semakin jauh, tanpa mencemaskan akibatnya terhadap seseorang maupun binatang. Asap itu akan menjadi sangat tipis dan kehilangan kekuatan racunnya. Namun dalam pada itu, Putut Sendawa sendiri mengalami kesulitan. Pernafasannya telah terganggu, karena di luar sadarnya ia telah menghisap racunnya sendiri. Kiai Gringsing dengan tergesa-gesa mendekatinya di saat Putut Sendawa itu jatuh pada lututnya. Dengan cemas Kiai Gringsing berbisik di telinganya. "Kau membawa obat penawarnya?" Putut Sendawa menjadi semakin lemah. Namun ia masih sempat menjawab. "Ya Kiai. Di kantong ikat pinggangku." Kiai Gringsing kemudian membaringkan Putut Sendawa itu di tanah. Seperti yang dikatakan oleh Putut yang menjadi semakin lemah karena telah menghisap racunnya sendiri itu, maka Kiai Gringsing telah menemukan beberapa butir obat di dalam sebuah bungkusan kecil di kantong ikat pinggang Putut Sendawa sendiri. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun telah memasukkan sebutir di antara obat itu ke mulut Putut Sendawa sambil berdesis. "Telanlah." Putut Sendawa berusaha menelan obat itu. Ia memang berhasil, sehingga sesaat kemudian, maka telah terjadi benturan antara racun yang dihisapnya dengan obat penawarnya, sehingga Putut Sendawa telah mengalami kesulitan di dalam dirinya. Pernafasannya menjadi seolah-olah makin terganggu dan rasa-rasanya di dalam tubuhnya telah menyala api yang sangat panas. Tetapi Kiai Gringsing adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan pengobatan. Karena itu, maka ia pun telah berusaha memijit pada beberapa bagian tubuh Putut Sendawa, sehingga kerja bagian-bagian pada tubuhnya dapat berjalan sewajarnya, mengatasi benturan-benturan antara racun yang memasuki rongga pernafasannya dengan obat penawarnya, dan dapat berlangsung dengan lebih baik. Sementara itu pertempuran masih berlangsung terus di sekitar Kiai Gringsing yang sedang berusaha menyelamatkan jiwa Putut Sendawa. Namun para pengikut Panembahan Cahya Warastra tidak mampu menyerang Kiai Gringsing, karena para pengawal Tanah Perdikan seakan-akan telah memagarinya. Sementara Putut Sendawa seakan-akan telah kehilangan segenap kekuatannya. Bahkan hampir saja kehilangan nyawanya oleh senjatanya sendiri. "Kenapa Kiai berusaha menyelamatkan nyawaku? Bukankah kita berada di pertempuran?" bertanya Putut Sendawa lemah. Kiai Gringsing yang berjongkok di sebelahnya tersenyum. Katanya, "Kau tidak perlu mati." "Tetapi sudah hak seseorang membunuh lawannya di peperangan," berkata Putut itu. "Kadang-kadang seseorang tidak ingin mempergunakan haknya, karena haknya itu telah membentur nilai yang lebih tinggi. Seorang kesatria tidak akan membunuh lawannya yang tidak berdaya," berkata Kiai Gringsing. Putut itu menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya terasa menjadi semakin baik meskipun masih terasa sangat letih. Terdengar ia berdesis. "Kiai benar. Aku ternyata memang tidak berdaya. Bukan maksudku mengatakan kau tidak berdaya. Tetapi kau sedang dalam keadaan tidak berdaya. Karena itu, tidak sepantasnya aku membunuhmu," berkata Kiai Gringsing. "Kiai," berkata Putut itu. "Bukankah sejak semula sudah aku katakan bahwa kau memang tidak ingin membunuh?" Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, "Sudahlah. Jangan memikirkan sikapku. Kau harus menjaga agar kau tidak menjadi semakin buruk. Kau telah menghisap racunmu sendiri." Aku menyadari. Ternyata senjataku yang tidak pernah gagal itu pun tidak mampu mengalahkan Kiai. Bahkan jika Kiai menghendaki, aku sudah mati karena racunku sendiri. "Tetapi kau tidak perlu mati," berkata Kiai Gringsing. "Aku mengerti. Tanah Perdikan ini berkepentingan untuk menangkap lawan sebanyak-banyaknya. Itulah agaknya yang membuat Kiai membiarkan aku hidup," berkata orang itu. Lalu,
Dengan demikian maka aku akan diperas keteranganku oleh orang-orang tanah perdikan ini dengan cara yang tidak sewajarnya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau mulai berprasangka buruk. Atau kau memancing agar aku membunuhmu, sehingga menurut pendapatmu semua persoalan akan selesai, karena kau tidak perlu berhadapan dengan sekelompok orang yang akan memeras keteranganmu. Putut Sendawa terdiam. Namun ketika pandangannya yang kabur menjadi semakin jelas, ia melihat sorot mata Kiai Gringsing yang tua itu memandanginya dengan lembut. Sejenak Kiai Gringsing pun terdiam, sementara keadaan Putut itu menjadi berangsur baik. Bukan saja penglihatannya, tetapi juga penalarannya. Sehingga karena itu, maka ia pun berdesis. Maaf Kiai. Aku memang merasa cemas, jika aku menjadi tawanan tanah perdikan menoreh, maka aku akan berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai watak dan bahkan kepentingan yang berbeda. Untuk kepentingan mereka, maka mereka akan melakukan apa saja yang mungkin, agar mereka mendapat keterangan yang mereka perlukan. Aku memang percaya bahwa Kiai tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi sudah tentu yang akan menarik keuntungan atas kekalahanku ini adalah orang-orang tanah perdikan menoreh. Kau memang sedang berperang melawan tanah perdikan menoreh. Karena itu, jika kau tertangkap, maka kau akan menjadi tawanan tanah perdikan menoreh, siapapun yang telah menangkapmu, berkata Kiai Gringsing. Lalu katanya pula, bukankah itu sudah menjadi paugeran perang? Dan bukankah pada saat kau berangkat, kau sudah memperhitungkan kemungkinan seperti itu akan terjadi? Putut Sendawa mengangguk kecil. Tetapi ia pun berkata, ada satu hal yang tidak aku perhitungkan. Apa? Bertanya Kiai Gringsing. Bahwa di medan ini aku akan bertemu dengan Kiai, jawab Putut Sendawa. Bukankah kau dan seorang kawanmu telah dipersiapkan untuk melawan aku? Tentu sudah kau perhitungkan sebelumnya, bahwa kau akan bertemu dengan aku, berkata Kiai Gringsing. Tetapi aku sama sekali tidak membayangkan, bahwa orang bercambuk itu seperti Kiai sekarang ini, berkata Putut itu. Jadi kenapa? Bertanya Kiai Gringsing. Ketika aku memasuki arena pertempuran ini, aku sudah bertekad bahwa aku tidak akan tertangkap hidup-hidup. Aku akan membunuh atau dibunuh. Tetapi ketika di sini aku bertemu dengan orang bercambuk yang lain sama sekali dengan bayanganku sebelumnya, maka aku terpaksa menyerah, berkata Putut itu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, sudahlah. Marilah, kita pergi ke belakang garis pertempuran. Kau harus yakin, bahwa orang-orang tanah perdikan adalah orang-orang yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, maka nasibmu tidak akan menjadi sangat buruk, meskipun sudah barang tentu kau akan kehilangan kebebasan. Putut Sendawa memang tidak dapat menolak. Ia pun kemudian mengikut saja di belakang Kiai Gringsing menuju ke belakang garis pertempuran. Tangan Putut itu sama sekali tidak terikat. Kiai Gringsing tidak pula mengancam dengan juntai cambuknya. Tetapi sama sekali tidak ada niat pada Putut Sendawa untuk melarikan diri. Bahkan kemudian mereka berjalan bersama-sama setelah berada di belakang garis pertempuran. Kiai Gringsing sekali-sekali membantu Putut yang kekuatannya masih belum utuh lagi itu. Tetapi Putut itu berkata, aku dapat berjalan sendiri Kiai. Kiai sendiri agaknya sudah terlalu tua untuk berjalan menelusuri medan. Tetapi ilmu Kiai adalah ilmu yang sangat ngegirisi. Aku memang sudah terlalu tua, berkata Kiai Gringsing. Sebenarnya niatku hanya sekedar melihat-lihat apa yang terjadi di medan. Namun tiba-tiba saja aku telah bertemu dengan kau. Putut itu tidak menjawab. Namun ia memang belum dapat berjalan cepat. Tubuhnya masih terasa sangat lemah. Kiai Gringsing yang tua itu benar-benar telah meninggalkan medan pertempuran. Ia memang tidak ingin bertempur terus. Agaknya para pengawal tanah perdikan akan dapat menyelesaikan pertempuran untuk selanjutnya. Apalagi ketika sayap kanan pasukan tanah perdikan nampak semakin mendesak lawannya. Sementara itu, Ki Ajar Cangkring sama sekali masih belum mampu mengalahkan lawannya, Ki Waskita. Ki Ajar Cangkring memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Berbagai ilmu ada di dalam dirinya. Agaknya Ki Ajar Cangkring juga mempunyai kemampuan mirip dengan ilmu yang dimiliki oleh Agung Sedayu. Tubuh Ki Ajar Cangkring itu menjadi seakan-akan sangat ringan, sehingga ia mampu bergerak dengan sangat cepat.
Loncatan-loncatannya menjadi sangat panjang, dan rasa-rasanya dalam sekejap Ki Ajar Cangkring itu sudah berpindah tempat. Ki Waskita memang agak mengalami kesulitan ketika Ki Ajar Cangkring telah memanfaatkan ilmunya itu. Dengan kemampuan olah kanuragan saja, Ki Ajar Cangkring sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh Ki Waskita. Karena itu, maka ia telah mengeterapkan ilmunya untuk memperingan tubuhnya. Bahkan kemudian pukulan-pukulan Ki Ajar Cangkring rasa-rasanya menjadi semakin kuat dan cepat. Setiap kali, Ki Waskita harus melenting panjang untuk mengambil jarak. Namun dengan demikian Ki Waskita rasa-rasanya memang menjadi terdesak. Namun Ki Waskita yang sudah lama tidak berada di medan pertempuran itu pun telah mengeterapkan ilmunya pula. Ketika lawannya bergerak semakin cepat, bahkan rasa-rasanya seperti terbang mengitarinya sehingga Ki Waskita kadang-kadang benar-benar kebingungan, maka dengan kemampuan ilmunya, Ki Waskita telah membuat lawannya menjadi bingung pula. Demikian lawannya berhasil melepaskan diri dari garis serangan dan bahkan garis pertahanan Ki Waskita, maka tiba-tiba saja Ki Waskita telah pecah menjadi 2 atau bahkan 3. Dengan demikian maka Ki Ajar Cangkring itu menjadi bingung. Ia harus menemukan orang yang sesungguhnya satu dari antara 3. Namun Ki Waskita tidak mempergunakan ilmu Kakang Kawah Adi Ari-Ari seperti Agung Sedayu. Tetapi Ki Waskita telah melepaskan bentuk-bentuk semu yang dapat mengaburkan daya hayal seseorang. Seakan-akan daya hayal yang dipengaruhi oleh kemampuan ilmu yang bergetar ke sasaran itu telah melihat wujud-wujud yang sebenarnya tidak ada. Orang yang berilmu tinggi dan memiliki penglihatan batin yang tajam memang akan mampu membedakan antara bentuk-bentuk hayal dan bukan hayal. Tetapi itu memerlukan waktu barang sekejap. Dan waktu yang sekejap itu telah menghambat kecepatan gerak Ki Ajar Cangkring. Waktu yang sekejap itu ternyata sangat berarti bagi Ki Waskita untuk mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Bersambung ke bab 355. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.